Rini, beraninya kamu memukul. Sekarang aku akan memanggil orang tuamu untuk menjemputmu. Bukan, dia yang memukulku duluan. Semua mainan di sini milikku. Kau pantas dipukul karena mengambilnya. Nanti aku panggil orang tuamu, lihat saja berani berbohong lagi. Tuan muda, bawahan datang menjemput Anda pulang. Kalian, Pak Yanto bagaimana Bapak bisa datang? Tuan muda, keluarga Hartono sekarang sudah aman. Anda akhirnya tidak perlu menyembunyikan identitas dan bersembunyi di kota Bekasi, kota kecil terpencil ini. Tuan besar secara khusus memerintahkan saya untuk menjemput Anda kembali ke keluarga Hartono di Nusantara. Joko sekali, keluarga Hartono kita akhirnya membersihkan sisa-sisa masalah. Namun, saya belum bisa pergi untuk sementara waktu. Kalau begitu, Bapak sampaikan dulu pada ayah saya bahwa saya sudah menikah di sini dan punya anak. Setelah saya menyelesaikan urusan di sini, saya akan segera kembali. Baik, Tuan Muda. Baik, Tuan muda. Ini kartu hitam Anda dan tanda pengenal. Sekarang semuanya dikembalikan kepada pemiliknya. Saya dulu terdampar di kota Bekasi karena suatu hal. Jika bukan karena bantuan Feni, saya mungkin sudah meninggal di negeri orang. Selama ini, Feni dan Rini sering diabaikan dan dihina karena status saya. Sekarang, saya akhirnya bisa membantu mereka. Tentu saja Tuan muda. Selama Anda membutuhkan, dengan satu perintah, kami pasti akan segera datang. Halo Bu Lina. Apa? Ada apa dengan Rini? Ayah, kepalaku sakit sekali. Anak perempuanmu memukul orang di sekolah. Cepat datang ke sini. Baik, saya segera ke sana. Pak Yanto, kamu bawa orang dulu untuk menetap di Bekasi. Tunggu perintah dariku. Baik, Tuan muda. Bu Guru, bolehkah Lala juga diolesi obat? Kepala Lala sakit sekali. Kamu, anak dari seorang menantu tak berguna dari Bekasi, terluka sedikit saja mau diolesi obat? Pergi sana. Lala. Ayah. Bu Lina, bagaimana bisa kamu mendorong Rini? Saya hanya menyuruhnya pergi. Siapa sangka dia sudah sebesar ini, masih belum bisa jalan dengan stabil. Apa hubungannya dengan saya? Kamu apa? Biar ku beritahu, keluargamu dalam masalah besar. Anak perempuanmu itu memukul putranya Pak Willy dari grup Wijaya Bekasi. Anaknya Pak Willy. Saya sudah memberitahu keluarga Wijaya. Sebentar lagi anak perempuanmu akan lebih menderita. Ayah, dia duluan yang merebut mainanku, bukan aku yang memukulnya. Dia jatuh sendiri. Sayang, ayah percaya padamu. Bu Lina, apakah Anda benar-benar sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas? Anak perempuanku sangat penurut, tidak pernah merebut barang orang lain. Saya meminta untuk memeriksa rekaman CCTV. Ceki, apa kamu ini sedang meragukan kemampuan profesionalku? Saya hanya tidak percaya pada seseorang yang hanya tahu menilai benar dan salah berdasarkan latar belakang keluarga. Saya beritahu kamu, mau memeriksa rekaman CCTV? Tidak bisa. Kamu pikir kamu siapa? Mau periksa seenaknya. Sayang, siapa yang memukulmu? Dia, lihat, tanganku sampai tergores. Aduh. Perempuan kurang ajar. Berani kamu memukul anakku? Awas kamu, akan kupukul kamu sampai mati. Masalahnya belum jelas. Kenapa kamu memukul putriku? Ibu Wati, apakah Anda baik-baik saja? Joko, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Berani memukul Ibu Wati kami? Rini, ada apa dengan Rini? Jangan khawatir, masalahnya belum jelas. Kamu ibunya anak kecil jalang ini, benar kan? Putrimu memukul putraku, suamimu juga memukulku. Sekarang jangan katakan apa-apa lagi. Beri uang 300 juta rupiah, jangan kurang sepeser pun. Apa? 300 juta rupiah? Tentu saja, juga suruh putrimu berlutut, minta maaf pada putraku. Memeras dengan menyuruh berlutut. Kalian benar-benar berpikir kami mudah diintimidasi ya? Kamu berpura-pura menjadi apa? Keluarga seperti apa kalian ini? Aku sudah tahu. Ibunya adalah putri bungsu yang tidak disukai di keluarga. Ayahnya adalah pria tidak berguna yang hanya menumpang hidup. Orang tua seperti kalian bisa mendidik anak yang baik? Aku peringatkan, jangan bicara terlalu kasar. Berani membentak sekali lagi? Kompensasi ditambah 20 juta rupiah. Jangan bertingkah. Ibu Kartika,
Anda redakan amarah Anda. Jika itu kesalahan putri saya, kami bisa memberi kompensasi. Tapi biarkan putriku berlutut, tidak usahlah. Biasa anak-anak bertengkar. Biasa. Putri orang rendahan seperti kalian bisa bersekolah di sekolah bangsawan seperti putraku. Itu sudah merupakan keberuntungan besar. Kalian tidak berterima kasih, malah berani memukul putraku, harus berlutut minta maaf. Sayang, putri kita justru korbannya. Hari ini kita sama sekali tidak akan membayar ganti rugi, apalagi minta maaf. Oh ya, baik. Sekarang juga aku akan menelepon suamiku, menyuruhnya menghentikan kerjasama dengan grup Swetanto. Jangan, Nyonya Wati. Anda tenanglah dulu. Jangan begini. Perusahaanku belakangan ini sedang dalam masa perkembangan pesat, tidak bisa kehilangan kerjasama ini. Nyonya Wang, anak kecil belum mengerti apa-apa. Biar saya yang mewakili putri saya untuk meminta maaf kepada Anda dan anak Anda. Tunggu dulu. Putrimu telah berbuat salah, maka dia yang harus minta maaf. Mama, aku tidak mendorongnya. Dia yang merebut mainanku dan juga memukulku. Rini, kamu tenang saja. Hari ini kita sama sekali tidak akan minta maaf. Ayah pasti akan membelamu. Fanny, kamu yakin kamu akan membiarkan suamimu yang tidak berguna ini tidak minta maaf? Nyonya Wati, kita lihat rekaman CCTV-nya dulu. Karena putri saya bilang dia tidak mendorong, maka saya percaya padanya. Anda, Bapak Guru Budi, tolong tunjukkan rekamannya. Mari kita lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi. lancang. Saya lihat kalian benar-benar tidak menganggap keluarga Wijaya ada. Putra saya bilang putri kalian yang mendorongnya. Kalau begitu, untuk apa diperiksa lagi? Kita harus bersikap adil. Saya lihat Anda begitu kasar dan tidak masuk akal. Saya jadi tahu masalah ini pasti karena kesalahan putra Anda. Anda hanya mengandalkan diri sebagai laki-laki untuk menindas kami, ibu dan anak. Ya, sekarang saya akan telepon suami saya dan memintanya datang membela kami. Kalian tunggu saja sampai berlutut minta maaf. Sepertinya kerjasama kali ini akan gagal. Halo sayang, putra kita diganggu di sekolah. Cepat kemari. Apa? Aku segera ke sana. Tunggu saja. Baik, kami tunggu. Kalian habislah. Ayah, ibu, apakah aku membuat masalah? Dito sayang, kamu tidak salah dalam hal ini. Jangan menangis. Ayah akan mencari tahu kebenarannya untukmu. Biar orang yang seharusnya minta maaf, minta maaf. Tidak tahu diri. Menantu yang tidak berguna, berani sekali bicara besar. Aku bilang, sebaiknya kalian sadar diri segera minta maaf kepada Nyonya Wati dan Ananda Wijaya anak kecil. Kalau tidak, kalian akan menangis. Siapa? Berani-beraninya mengganggu anakku. Ya ampun, suamiku akhirnya kau datang. Itu Nyonya Fanny dari grup Sotanto dan suaminya yang tak berguna. Nyonya Fanny setiap kali bertemu selalu cantik ya. Sayang, Si Nyonya Fanny itu. Putrimu mengusik anakku, kenapa belum meminta maaf? Tunggu apa lagi? Pak Willy, ini cuma salah paham kurasa bukan semata-mata kesalahan putriku. Fanny terkutuk itu berani-beraninya menggoda suamiku di depan umum. Maksudmu anakku yang salah? Kalau bicara saja tak usah sedekat ini. Suami tak berguna sepertimu tak pantas bicara begini padaku. Kau tahu? Kau, Suamiku. Pak Willy, kenapa Anda memukul orang? sayang, aku tidak apa-apa. Pak Willy ya, dengan ayah yang arogan dan ibu keras kepala yang tak masuk akal, pantas saja anakmu jadi nakal. Hei, apa yang kau bicarakan? Suamiku kurasa hari ini kita harus memberi mereka pelajaran. Mereka tak tahu tinggi langit dan tebalnya bumi. Kuberikan kalian peluang terakhir. Mau minta maaf atau tidak pada anakku? Kalianlah yang seharusnya meminta maaf. Halo Pak Yanto, segera hentikan semua bisnis keluarga Wijaya. Aku mau mereka bangkrut. Baik, Pak Joko. Ingat, lakukan cepat. Aku ingin mereka mengerti makna penyesalan. Semoga kalian tak menangis nanti. Kau benar-benar gila. Joko, kau menelepon siapa? Apa yang kau bicarakan? Fanny suamimu yang tak berguna ini sepertinya sakit jiwa. Bulina, anak kami tak bisa sekelas dengan anak orang sakit jiwa. Iya, tenang saja. Saya akan berbicara dengan kepala sekolah agar mengeluarkan Riri. Jangan, Bulina, suamiku cuma bercanda. Sayang, jangan paksa mereka. Hari ini mereka wajib meminta maaf pada putriku. Baiklah, baiklah. Melihat kalian bersandiwara, aku sudah bosan. Tidak mau minta maaf ya. Kalau begitu, akan kuambil langkah tegas.
Bulina panggil satpam. Baik, Pak Willy Satpam, cepat masuk. Siap, Pak Willy. Kalian mau apa? Kuberi peringatan. Jangan macam-macam. Kalau tidak, akan kubuat kau menyesal. Tangkap kedua orang dewasa ini. Willy, Anda akan menyesal. Menyesal. Yoga. Saya yang menentukan di sini. Menyesal apa aku? Jangan sentuh putriku. Mama, Papa, Rini takut. Rini, tenanglah. Sebentar lagi akan ada yang memberi pelajaran pada orang-orang jahat ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan tangkap Papa, Mama. Tutup mulutmu. Mendengarmu saja membuatku kesal. Kau kemari, berlutut dan minta maaf pada anakku. Cepat sujud padanya. Mama, aku mau dia sujud 10 kali. Sayangku, kau mau dia sujud berapa kali? Kita akan membuatnya sujud sebanyak itu, oke? Rini, jangan takut. Kita tidak salah. Tidak perlu sujud. Ku bilang sujud. Jangan pukul Papa. Kalau kau tak ingin papa mamamu dipukul, berlutut dan minta maaflah. Asik, terus sekali. Rini, jangan. Perbuatanmu akan mendapat balasan. Balasan? Akan kutunjukkan padamu apa itu balasan. Jangan pukul Mama. Aku sujud, aku sujud. Rini, jangan. Rini, jangan. Rini, jangan. Terus sekali. Hentikan. Hentikan. Pak Yanto. Pak Yanto, orang terkaya di Tiongkok. Apakah tadi dia menelepon Anda? Bodoh. Beraninya kau menyinggung Tuan Joko? Sepertinya kau benar-benar mencari masalah. Bukankah Joko ini hanya menantu tidak berguna? Jaga bicaramu. Di mana rekaman CCTV kelas Bulina? Segera, saya akan segera memeriksanya. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas siapa sebenarnya yang pertama kali memukul. Maafkan saya. Saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Minta maaf. Hei, anak nakal. Kenapa kau masih diam saja? Cepat minta maaf. Sayang, pelan-pelan anak kita masih kecil. Lagi pula, ini hanya perkelahian antar anak-anak. Nyonya Wati benar-benar standar ganda. Tadi Anda tidak mengatakan itu. Saya beri kalian kesempatan terakhir. Sekarang juga minta maaf kepada putriku. Atau kau akan bangkrut. Itu hanya masalah satu kata dariku. Jangan. Kami minta maaf. Maafkan kami, adik kecil. Ini semua kesalahan paman. Paman pasti akan mendidiknya dengan baik setelah kembali. Felix, setuju. Maaf, seharusnya aku tidak memukulmu. Rini, apakah kita harus memaafkan mereka? Ayah dan ibu mengajari saya, anak baik akan berubah jika mereka melakukan kesalahan. Lihat. Rini sangat baik. Rini benar-benar malaikat kecil. Benar. Sebelumnya Bibi sedang linglung, jadi Bibi menyalahkan Rini. Kalian benar-benar badut. Cepat sekali berubah wajah. Tuan Joko, Anda lihat kami sudah minta maaf. Bisakah hukuman untuk keluarga kami dikurangi sedikit? Serahkan pada istriku. Tuan Joko, jika Anda berkenan memaafkan saya, mengenai kontrak kita akan segera saya perbarui. Apa Tuan Willy serius? Tentu saja. Sayang, kalau begitu, kita beri mereka satu kesempatan lagi. Baiklah, karena istriku yang bicara. Aku pun akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Pak Yanto, kurangi separuh kekuatan keluarga Wijaya. Tapi jangan biarkan mereka bangkrut. Baik, Tuan Joko. Aduh, terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Maaf, Sebaiknya kau mundur sekarang juga. Jangan sampai aku melihatmu lagi. baik, saya akan segera mundur. Sayang, mari pulang. Pak Joko, terima kasih atas hari ini. Tidak perlu berterima kasih, Nona Feni. Karena urusannya sudah beres, saya pamit dulu. Sayang, bagaimana kamu bisa mengenal Pak Joko? Sayang, dulu Pak Joko, aku pernah menolongnya sekali. Lalu dia berkata padaku, kalau aku butuh bantuannya, aku bisa langsung menghubunginya. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita pulang. Putri kita pasti sangat takut hari ini. Sial, kita tertipu. Sudah kukatakan, si Joko menantu yang tak berguna mana mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Sayang, apa kita harus menelan penghinaan ini hari ini? Penghinaan hari ini akan kubalaskan nanti. Ayo pergi. Halo, siapa ya? Halo,
Apa saya sedang bicara dengan Nona Feni? Minggu ini ada rapat orang tua. Jangan lupa hadir ya. Feni, Joko, kalau kalian berani datang, aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya. Ada apa? Pihak TK bilang minggu ini ada rapat orang tua. Kita diminta hadir. Istriku, soal rapat orang tua kamu pasti tidak sempat. Biar aku saja yang pergi. Ayah dan ibu tidak bisa pergi bareng. Aku lihat beberapa teman sekelas ayah dan ibu mereka datang bersama. Baiklah. Kali ini ibu ikut juga ya. Benarkah? Seru sekali. Sayang, perusahaanmu tidak apa-apa. Jika kamu pergi, apakah akan memengaruhi pekerjaanmu? Tidak masalah. Kejadian di TK waktu itu, kurasa memang perlu introspeksi. Aku terlalu sibuk bekerja dan kurang memperhatikan si kecil. Baik. Karena kamu bilang begitu, kita pergi bersama saja. Baik. Ini kursiku. Ini jelas kursiku. Bocah cilik, tunggu saja. Hari ini kau akan menanggung akibatnya bersama orang tuamu. Sudahlah, buat apa kamu bicara dengannya? Wah, bukankah ini Pak Willy? Bertemu Pak Willy di sini hari ini benar-benar suatu kebahagiaan bagi saya. Ya, Bu Wati, Anda tampak makin muda saja. Benarkah? Ya, suamiku kan kaya. Produk perawatan saja harganya puluhan juta. Pak Willy, Bu Wati, nanti setelah rapat orang tua selesai, kita wajib kumpul. Pak Willy harus turut hadir. Baik. Ayah, ibu. Nah, kenapa kamu berdiri di pintu? Wah, datang telat ke rapat orang tua. Sepertinya kalian benar-benar tak bisa mengatur waktu. Kalian berdua sudah datang, jangan berdiri di sini. Segera cari kursi. Sikap dua orang ini bisa berubah secepat itu. Sayang, duduklah di sini. Hei, kalian tak bisa duduk di sini. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Artinya, kursi ini harus dibeli. Yang hadir di rapat orang tua ini, siapa yang bukan orang penting. Kalau kau datang naik mobil mewah bernilai jutaan, silakan duduk. Kalau tak punya mobil ataupun rumah, maka kau harus beli kursi ini. Sepertinya Pak Willy bermasalah dengan keluarga ini. Aku butuh bantuan Pak Willy. Ini peluang untuk pamer. Betul, kalau mau duduk harus beli dulu. Bayar 500 juta baru boleh duduk. Pak Willy, apa maksudmu? Kelihatannya baru seminggu berlalu. Kalian sudah lupa pelajaran yang lalu ya? Jangan ungkit masa lalu. Ku beritahu kalian, beraninya kalian memanfaatkan rasa iba dan mempermainkan kami, membuat keluarga kami berlutut dan meminta maaf. Hari ini, kalian akan menerima balasannya. Apa? Keluarga Joko berani sekali menyuruh Pak Willy dan Bu Wati berlutut dan meminta maaf? Jelas-jelas kalian yang keterlaluan. Jelas-jelas kalian yang merasa bersalah setelah melihat Pak Yanto, lalu berlutut dan meminta maaf. Sekarang malah menyalahkan kami. Apa kalian tidak tahu malu? Omong kosong. Kalau mau ikut rapat orang tua, bayarlah untuk kursi. Atau pergi saja. Bagaimana kalau aku menolak keduanya? Maka jangan salahkan sekolah kami jika mengambil tindakan tegas dan mengusir kalian bertiga keluar. Kau, Joko, kau benar-benar membangkang. Kau ternyata belum mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa aku harus mengundurkan diri? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau, Pak Willy, Bu Wati, Anda adalah pemegang saham terbesar sekolah ini. Rapat orang tua kali ini, Anda yang memutuskan. Paham kalian berdua. Rapat orang tua kali ini, aku yang memutuskan. Tetap sama. Kalau mau ikut rapat orang tua, bayarlah untuk mendapatkan kursi. Atau aku akan menyuruh 2 satpam untuk menghajar dan mengusir kalian. Pilih. Jangan pukul ayah dan ibu. Rini, jangan takut. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Kalau saja dulu bukan karena kau dan suamimu yang tidak berguna itu, kekayaan keluarga kami tidak akan berkurang setengahnya. Kau pikir masalah ini akan begitu saja berlalu? sayang. Bagaimana bisa kau main pukul? Sepertinya membiarkan kalian dulu adalah sebuah kesalahan. Benar. Hahaha. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Rumput liar harus dicabut sampai akarnya, nak. Pak Willy, saya rasa keluarga miskin ini tidak akan mampu membayar 500 juta untuk sebuah kursi. Lebih baik usir saja mereka. Betul. Pak Willy, Bu Wati, saya rasa mereka pantas diberi pelajaran. Karena dulu mereka berbuat seperti itu pada kalian, kalian harus membalasnya. Hanya 500 juta saja. Apa kau pikir aku tidak mampu? Yoh, songong banget. Pak Joko memberi dia kesempatan buat pamer. Joko,
dikasih jalan turun, ya terima saja. Kalau kamu jujur saja berlutut patuh, minta maaf sambil mengakui salahmu pada kami, lalu angkat kaki bersama istri dan anakmu, bukankah itu jauh lebih baik? Kesempatan tak dihargai malah cari gara-gara ya. Joko, hari ini kau mau main-main. Aku layani. Tapi kukatakan padamu, hari ini akan jadi hari terakhirmu. Meskipun kamu berlutut sambil memohon padaku, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Sudahlah, jangan songong di sini. Hubunganmu dengan Pak Yanto sudah kami ketahui semua. Kau kira Pak Yanto masih mau menolongmu memakai koneksinya? Ternyata percakapan saya dengan Feni tempo hari kalian dengarkan. Pantas saja hari ini kalian begitu angkuh. Mas, bagaimana sekarang? Sayang, tenang saja. Aku bakal membuat mereka sadar apa artinya menyesal. Keterlaluan. Saat ini juga segera transfer 500 juta rupiah ke kartu ini. Kurang serupiah pun tak boleh. Kalau tak sanggup transfer, akan kuambil satu kakimu. 500 juta? Mas, perusahaan saya sedang krisis keuangan. Saya tak ada uang sebanyak itu. Sayang, santai. Aku ada uangnya. Itu apa? Loh, mirip kartu hitam milik keluarga terkaya di Nusantara ya? Mas, kau tak salah lihat kan? Joko, menantu tak berguna, mana mungkin punya kartu hitam? Jangan lebay. Apa mataku benar-benar salah? Sudah masuk. Tidak mungkin. Mustahil. Dia betul-betul punya 500 juta. Tidak mungkin, kalau uang ini bukan hasil curian, pasti dari cara kotor. Dari mana uangku? Tak usah kalian pedulikan. Tapi hari ini kalian ingin lihat aku dipermalukan, kan? Hahaha, jangan girang dulu. Kau kira dengan bayar 500 juta aku bakal melepaskanmu? Sebenarnya mau apa kalian? Melanggar janji? Memang sengaja kubohongi, lalu kenapa? Dengar, aku pernah mendonasikan satu bus sekolah ke sekolah ini. Mereka, entah besar entah kecil, juga pernah menyumbang meja kursi. Kau ingin ikut rapat wali murid? Harus ada tanda bakti kan? Bu Lina, silakan bilang, akhir-akhir ini sekolah butuh apa? Suruh saja dia yang donasi. Baik, sekolah kita kebetulan masih kekurangan satu gedung untuk perpustakaan. Joko, kalau kau ingin ikut rapat orang tua, cukup sumbangkan satu gedung. Kurasa boleh juga. Joko, bukankah kau hebat? Kalau begitu buktikan dengan menyumbang satu gedung. Joko, sanggupkah engkau menyumbang? Kalau kau tak sanggup, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, sekarang biar satpam menangkapmu dan mengusirmu. Cepatlah, cepat berlutut dan minta maaf. Ya, cepat berlutut dan minta maaf. Hei, beraninya kau mendorongku? Kalian semua memanfaatkan keadaan, hipokrit dan mata duitan. Hari ini kuajarkan kalian sebuah pelajaran. Sayang, mau apa kau? Bukankah cuma satu gedung, akan kusumbang. Tapi berani bertaruh denganku? Kau memang suka menyombongkan diri. Kau pikir satu gedung semudah 500 ribu rupiah. Kalau kau tak mampu menyumbang, berlututlah dan minta maaf padaku. Bagaimana kalau aku bisa menyumbang? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau kau jadi menyumbang, kami akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi rasanya kami takkan kalah. Baik. Kalau kalian kalah, berlututlah dan minta maaf kepada kami, serta bawa anak-anak kalian keluar dari sekolah ini. Baik, sudah disepakati. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Halo Pak Yanto. Sekarang sumbangkan satu gedung pada TK Harapan untuk dijadikan perpustakaan. Baik, Tuan Muda. Oh ya, sebentar lagi. Ayah akan datang sendiri ke sana. Ingat, kali ini aku ingin memberi pelajaran pada beberapa orang. Baik, Tuan Muda. Tunggu saja Pak Yanto segera datang. Kita lihat nanti. Masihkah kalian sombong? Dulu Pak Yanto masih bisa membantumu. Kali ini satu gedung loh. Dia tak punya hubungan darah denganmu. Kenapa dia harus menolongmu lagi? Lagi pula, Pak Yanto itu cuma seorang pelayan di keluarga Joko. Dia menyumbangkan satu gedung untukmu. Sebegitu dermawankah dia? Memang, saya tidak percaya akan ada orang yang menyumbang gedung untukmu. Kalian percaya atau tidak, bukan urusanku. Tapi saya beritahu kalian, sebentar lagi, saat kalian berlutut dan bersujud, jangan ingkar janji. Yanto, saya tidak percaya kamu selalu seberuntung ini. Kali ini orang yang berlutut pasti kamu. Dan saya hanya memberimu waktu 5 menit. Kamu pikir dalam 5 menit ini, kamu bisa berhasil? 5 menit kemudian, jika apa yang kamu janjikan tidak bisa kamu tepati, kami akan melumpuhkan kakimu menepati janji. 5 menit?
Tadi kalian tidak. Bilang begitu, bukankah sudah kubilang? Di sini, Pak Willy yang memutuskan. Aturan Pak Willy adalah aturan. Sayang, aku baik-baik saja. Percayalah padaku. Ayah, aku percaya padamu. Tenang saja. Ayah, tidak akan mengecewakan Rini. Benar-benar bodoh. Kata-katamu ini, hanya anak perempuanmu yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa ini yang akan percaya. Tentu saja, anak ini sekilas kelihatan bodoh dan dungu, sangat cocok untuk ditipu. Berani sekali kalian mengatakan hal itu tentang putriku. Hei, bagaimana bisa? Apa yang kami katakan bukan fakta. Kalian boleh menghina kami berdua sesuka kalian. Aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi mengatakan itu tentang putriku, aku tidak akan memaafkan. Kau berani memukulku. Enya, Sayang, cepat beri mereka pelajaran. Sepertinya kalian juga kurang ajar ya. Satpam, Siap. patahkah kaki mereka berdua? Aku ingin lihat. Kaki siapa yang mau mematahkan? Pak Yanto. Pak Yanto, bagaimana dia bisa datang? Ini, Tuan Willy, bukankah Anda bilang, Pak Yanto tidak punya hubungan dengan Joko. Setelah membalas budi terakhir kali, dia tidak akan membantunya lagi. Diam kamu. Mana ku tahu. Lain di mulut, lain di hati. Anda melakukannya dengan sangat baik. Pak Yanto, saya salah. Tolong ampuni saya kali ini. Pak Joko, terserah Anda. kita akan membereskannya satu persatu dengan perlahan. Pak Yanto, kemana gedung yang saya sumbangkan? Di sini. Apa kalian melihatnya? Kalian ingin saya menyumbangkan gedung. Saya sudah menyumbangkannya. Kalian semua kalah taruhan. Bukankah seharusnya kalian memenuhi janji? Kata-kata yang kalian ucapkan sendiri, kenapa tidak ditepati? Saya tahu saya salah. Semua ini. Semua karena Tuan Willy yang menipu kami tidak berani lagi. Ya, Anda tenang saja. Saya pasti akan memindahkan sekolah anak saya dan setelah ini tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Benarkah, Pak Yanto? Saya ingat keluarga orang terkaya di Tiongkok. Baru-baru ini ingin mencari tempat pembuangan sampah. Saya rasa keluarga Salim sangat cocok. Beli perusahaan mereka dengan harga murah dan jadikan tempat sampah. Baik, akan segera saya urus. Apa? Tempat sampah? Tidak. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya benar-benar salah. Sudah terlambat. Bawa mereka. Jangan. Lepaskan aku, kumohon. Jangan. Willy dan Tina, bagaimana dengan kalian berdua sebagai suami istri? Aku. Kami juga tahu kami salah. Kami juga salah. Maafkan kami. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bertindak tadi. Sekarang memohon ampun. Itu hanya karena tidak ingin mendapatkan pelajaran dariku kan? Kupikir di dalam hati kalian pasti sangat tidak rela, bukan? Tetapi untuk pertama kalinya, aku sudah memberi kalian kesempatan. Bukankah kalian tidak menghargainya? Baiklah. Kalau begitu jadilah pengemis jalanan sepenuhnya dan mengemislah. Tidak, aku tidak mau mengemis. Tidak, aku tidak mau menjadi pengemis. Benar juga. Bukankah kalian berteriak-teriak ingin mematahkan kakiku? Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengikuti saran kalian. Pak Yanto, Siap. cacatkan kedua kaki mereka untukku. Siap. Jangan, Pak Joko. Jangan, Tuan Joko. Ayah. Guru Lina, menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Tuan Joko, aku berjanji kali ini, aku pasti akan mengundurkan diri, aku tidak akan berani lagi. Kau kira kau masih punya peluang seperti itu? Tidak, jangan. Pak Yanto, seingatku, keluarga miliuner Hartono belakangan ini sedang butuh asisten khusus untuk bersih-bersih toilet. Biarkan dia pergi saja. Baik, Tuan. Setelah dia bersih-bersih toilet 10,20 tahun, lalu kirim dia kembali. Tidak, aku tak mau bersih-bersih toilet. Bawa dia. Tidak. Ayah luar biasa. Ayah pahlawan kecilku. Sasa, takkan ada lagi orang yang berani mengusikmu. Pak Joko dan Pak Yanto, benarkah tidak masalah? Ada apa, sayang? Tak ada apa-apa. Kalau begitu, ayo kita pulang. Baiklah. Pak Yanto, urusan sekolah kuserahkan padamu. Baik, Pak Joko. Hati-hati di jalan. Tatapan Nyonya tadi apa artinya ya? Bu, kenapa Ibu ke sini? Memangnya aku tak boleh datang? Bukan begitu, Bu. Ibu mau jus atau air putih? Biar kuambilkan. Sudah, tak perlu berpura-pura. Bu,
Bisakah ibu kalau datang tak menyindir Joko? Semua ini karena kau menikahi pria tak berguna begitu. Tadi siang rumah utama menelpon mengundang kita sekeluarga ke jamuan makan malam keluarga. Jamuan makan keluarga yang mana? Bukankah gara-gara Joko sudah dipermalukan dan dihina? Pantas saja ibu kesal. Rupanya jamuan makan keluarga sudah dekat. Bu, tenang saja. Kali ini aku pasti bikin ibu bangga. Tak akan membuat ibu malu sedikit pun. Jamuan makan keluarga, aku. Awas. Bu, kenapa sih? Dengar-dengar, kau sekarang pandai berbohong. Bikin kami bangga, kau sudah jadi menantu keluarga Hartono 5 tahun. Kapan kau membuat kami bangga? Bu, kali ini aku sungguh bisa. Sudah, jangan banyak omong. Tenang saja, Bu. Untuk jamuan keluarga kali ini, aku akan mempersiapkan hadiah dan tak akan membuat ibu malu. Kalau begitu cepat siapkan hadiahnya. Aku tak mau dijadikan bahan olok-olok atau dicemooh. Baik, aku berangkat sekarang. Aku ikut. Ikut apanya? Kau juga tak bisa membayarnya. Jangan ikut-ikutan bikin repot. Kau di rumah saja, bereskan rumah. Jangan diambil hati kata-kata ibu. Kau siapkan makan malam saja. Aku dan ibu akan menyiapkan hadiahnya. Baiklah. Rini, nurut ya. Main dulu di kamar. Nanti kalau ayah sudah selesai masak, ayah panggil ya. Baik. Iya, sana. Halo Pak Yanto. Tolong siapkan beberapa barang mewah. Besok dikirim ke rumah keluarga Swetanto. Baik, Tuan Joko. Saya pasti akan menyiapkannya untuk Anda. Ingat, harus yang mahal. Tapi jangan terlalu mencolok. Baik, Tuan Joko. Kali ini, saya pasti akan membuat keluarga kita bangga. Membuat orang-orang yang pernah meremehkan kita menyesal. Wah, keluarga Adik kedatangannya meriah sekali ya. Berani-beraninya terlambat datang ke jamuan makan ini. Maaf ya Nenek, rumah kami jauh dan jalanan macet, jadi kami terlambat. Adik ipar, kamu kan dulu wanita tercantik di Bekasi. Dulu, kalau kamu menikah dengan pria kaya seperti saya, pasti sekarang kamu sama seperti kakakmu, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah. Mana mungkin macet? Saya sekarang juga baik-baik saja. Baik-baik saja bagaimana Adik? Kamu hanya membohongi diri sendiri. Kamu menikah dengan suami yang tidak berguna, melahirkan anak perempuan yang kurang pandai, dirimu sendiri tidak berguna, apanya yang baik? Kamira, bagaimana bisa kakak? Menyebut anak kecil seperti itu? Wah, kukira dia bisu, ternyata bisa bicara, kenapa tidak memanggil orang? Anakmu juga tidak memanggil orang. Kamu? Kak Mira, sabar ya. Rini, ayo panggil. Nenek buyut, tante, om, dan kakak. Nenek, buyut, tante, om, kakak. Sudah, duduklah. Nenek, karena semua sudah datang, bagaimana kalau kita lihat hadiah apa yang sudah disiapkan untuk Nenek? Baiklah. Nenek, lihat ini. Ini hadiah yang saya siapkan Guanyin dari Batu Giok. Joko, kalian memberi apa? Nenek suka semuanya. Nenek, ini terbuat dari giok hijau imperial utuh yang diukir menjadi guanyin. Meskipun kecil, tapi nilainya sangat tinggi, sangat langka di dunia. Barang ini harganya pasti 10 juta rupiah ya. Kamu tidak tahu apa-apa. Ayah dan ibu membeli hadiah ini seharga 80 juta rupiah. Bisa untuk membeli 2 villa. Hahaha, anak perempuanku pintar sekali. Tahu segalanya. Itu Rini, kamu pasti belum tahu kan? Kakak belum pernah lihat benda itu, tapi benda itu sungguh indah. Diam. Kau bahkan tak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu tak bisa seperti anak-anak lain cerdas dan pandai berwawasan luas ya. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Aduh, betapa tidak sopan dan tak berpendidikan, baru bicara sebentar sudah berteriak-teriak Joko dan Feni. Bukan begitu maksud saya, pendidikan keluarga kalian memang buruk ya. Ibu sebaiknya mengurus dulu anak ibu sendiri. Bahkan panggilannya saja keliru, sama sekali tak punya sopan santun. Ibu bilang anak saya tak berpendidikan? Berpendidikan atau tidak, semua orang tahu dalam hati. Cukup. Siapapun yang masih bicara keluar dari sini. Nenek, tenangkan diri. Jangan repot-repot dengan Joko si brengsek itu. Joko, hari ini kau begitu sombong, apa kau membawa sesuatu yang bagus? Nenek keluarga kami memang tak menghasilkan uang sebanyak keluarga kakak. Jadi hadiah yang kami siapkan memang tak sebanding dengan mereka. Namun saya sudah membelikan untuk nenek suplemen kesehatan kesukaan nenek. Barang semurah ini Adik benar-benar berani memberikannya, ya? Saya. Tunggu sebentar. Siapa bilang keluarga kami tak menyiapkan hadiah?
Apa yang kau bicarakan? Jangan ganggu. Istriku, percayalah aku sungguh sudah menyiapkan. Oh, benarkah? Joko, kau yang bahkan beli sayur saja harus dari Fanny menantu brengsek tak berguna. Apa yang bisa kau berikan? Nenek, jika nanti Joko tak bisa memberi apa-apa, masih berani meminta pada nenek, saya sarankan nenek langsung terapkan hukuman keluarga agar dia belajar. Jangan, Nek Joko hanya bercanda. Kalau begitu, tutup mulutmu. Jangan omong kosong lagi hadiah yang kusiapkan. Dibandingkan Jiok Sakti ini, tak kalah bagus. Joko, kau berbohong juga ada batasnya. Tahu apa yang kau bicarakan? Cukup, Joko. Joko, kalau kau bicara omong kosong lagi, kau akan mempermalukan seluruh keluarga kita. Aku mau kalian bercerai sekarang. Sayang, Ibu, aku benar-benar sudah menyiapkan. Hadiahnya sebentar lagi akan sampai. Bagus. Sepertinya benar-benar tidak kapok kalau tidak melihat bukti. Kalau kau tidak bisa memberikan barang yang setara dengan giok kami, maka kau harus berlutut dan minta maaf kepada seluruh keluarga kami. Benar, satu keluarga harus kompak. Joko, lihatlah. Semua ini karenamu. Kami tidak. Baik-baik saja, sepakat. Tapi jika kami membawanya, kalian sekeluarga harus minta maaf atas perilaku kalian tadi pada kami. Joko, bagaimana kau bisa menyetujuinya? Aduh, celaka. Sayang, percayalah padaku kali ini. Aku pasti bisa memberi mereka pelajaran. Rini, percayalah pada ayah. Diam. Hari ini semua karena kalian berdua. Rini, kau harus melihat dengan jelas nanti. Jangan pernah seperti orang-orang ini, hanya tahu berbohong dan menipu. Aku ingat, Bu. Rini, kau sungguh kasihan, memiliki orang tua yang menyebalkan. Aku nanti pasti akan memberitahu teman-temanmu bahwa kau punya ayah pembohong. Ayahku bukan pembohong. Rini, bagaimana kau bisa melembarkan barang di meja makan? Ibu. Joko, kau berani membentak putriku. Minta maaf pada putriku. Jelas-jelas putri kalian yang mulai duluan. Kenapa kami harus minta maaf? Aku peringatkan kau, sekarang segera minta maaf pada putriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Sudah kubilang, kami tidak akan minta maaf. Yang harus minta maaf itu kalian. Nenek, lihat mereka sekeluarga. Fanny, minta maaf. Nenek, aku. Bagaimana? Kau tidak mendengarkan aku lagi ya? Nenek juga sudah melihat kejadiannya. Mana yang benar dan salah? Nenek seharusnya juga tahu kan? Minta maaf. Hadiahnya sampai. Ini Pak Yanto, kepala rumah tangga. Bagaimana Anda bisa ke sini? Nyonya Soetanto, tak usah pedulikan jabatan saya. Hanya saja karena Joko datang ke butik mewah keluarga kami untuk membeli kado. Dan kadonya sangat berharga. Saya pun mesti mengantarnya sendiri supaya hati saya tenang. Apa? Joko sungguh menyiapkan barang dari butik mewah grup Hartono. Mana mungkin produk-produk dari grup Hartono yang termurah saja harganya 10 juta. Joko, menantu tak berguna itu, dari mana dia dapat uang? Anda meragukan ucapan saya? Tidak, Pak Joko. Saya tak bermaksud begitu. Joko, kado yang Anda minta kami siapkan sudah kami bawa. Silakan periksa. Fanny, kan sudah kukatakan. Lihat, aku ada cara kan? Suamiku, kau memang hebat. Joko ini, apa maksudnya? Pak Joko, mohon buka semuanya. Jelaskan satu persatu. Biar semua orang bisa lihat. Keluarga kita. Kado apa yang telah kita siapkan untuk nenek. Baik. Sebuah patung Mirakwan Im dari giok bernilai 80 juta. Sebiji mutiara malam, tak ternilai. Sebongkah ginseng berumur 1000 tahun, bernilai 100 juta. Nenek, apakah nenek menyukai semua kado ini? Ini sungguh terlalu mahal. Asal nenek senang. Bagaimana pendapat kalian berdua? Bagaimana dengan kado ini? Pak Joko, setahu saya, patung Mirakwan Im dari giok yang beredar di pasaran, itu hanya satu, benar kan? Benar Joko, inilah yang kami serahkan kepada Anda. Jadi, maksud Anda, yang Mira tadi serahkan, palsu? Omong kosong. Ya, barang kami mustahil palsu. Suamiku, cepat tunjukkan nota pembelianmu. Keluarkan. Nenek, percayalah pada kami. Nek, kami takkan menipu nenek. Semua ini kubeli dari pasar barang antik. Mana mungkin ada bukti beli. Aku lupa tertinggal di rumah. Kupikir bukan lupa membawa, tapi memang tak ada, kan? Aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya lupa membawanya. Jadi, maksudmu Pak Yanto berbohong? Tidak Pak Yanto. Bukan itu maksudku. Aku pikir ini pasti ada kesalahpahaman.
Untuk membuktikan kebenaran, bukankah itu mudah? Tuan Sony, bukankah Anda bilang Anda lupa di rumah? Baik, saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya sekarang. Jangan khawatir. Pengawal kami sangat profesional, kecepatannya sangat cepat, dijamin bisa dibawa dalam 10 menit. Apa? Kenapa begitu terkejut? Nenek, bagaimana kalau kita lakukan saja? Bagaimana menurutmu? Karena Pak Yanto sudah mengatakan demikian. Ikuti saja apa yang dikatakan Pak Yanto. Kalau begitu, saya... Tidak perlu pergi. Aku mengaku, benda ini palsu. Aku membelinya dari pasar barang antik. Apa? Beraninya kau menipuku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau berteriak? Jika bukan karena kau ingin pamer, apa aku perlu melakukan tindakan seperti itu? Apa kau pikir menghasilkan uang itu mudah? Datang untuk makan, kau masih harus membawa hadiah yang begitu mahal. Kau? Fakta yang sebenarnya terungkap. Kalau begitu, mari kita hitung semuanya. Apa yang ingin kau lakukan, Joko? Tadi kita sudah membuat taruhan. Jika aku bisa membawa hadiah berharga, kalian semua harus berlutut dan meminta maaf. Apa kalian lupa? Joko, kita semua adalah keluarga. Kau tidak akan benar-benar menyuruh kami meminta maaf, kan? Benar. Kita semua adalah keluarga, mengapa harus begitu asing? Maaf, saya ini orangnya memang sangat perfeksionis. Sangat pendendam karena kalian sudah kalah. Jadi, harus menepati perjanjian taruhan. Yelong, jangan bertindak sewenang-wenang. Nenek, apa menurut nenek juga tidak perlu minta maaf? Tidak perlu memenuhi perjanjian taruhan. Nyonya Liu, Anda jangan sampai melakukan kecurangan. Kalau tidak, saya akan menceritakan semua yang saya lihat dan dengar hari ini kepada keluarga Hartono. Tidak tahu apakah nanti keluarga Swetanto akan ikut terlibat atau tidak. Tidak, Pak Yanto. Jangan berkata seperti itu. Kalian berdua kenapa masih diam saja? Minta maaf. Nenek, minta maaf atau akan dihukum sesuai aturan keluarga. Baiklah, saya minta maaf. Maaf, tadi kami yang salah. Song Yochai, bagaimana denganmu? Sialan, tunggu Pak Yanto pergi. Lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Maaf, sebelumnya itu semua salahku. Maafkan aku. Baiklah, silakan berdiri. Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Ini karena aku sebelumnya memenangkan lotre. Lalu mencari Pak Yanto untuk membeli barang ini. Benar kan Pak Yanto? Betul Pak Yanto. Iya. Kalau begitu, karena hadiahnya sudah tiba, saya pamit dulu. Silakan Pak Yanto. Dasar Joko si boros, menang uang banyak. Tak disimpan baik-baik. Malah dihambur-hamburkan untuk membeli hadiah semahal ini demi menyenangkan wanita tua yang sedang sakit. Nenek tua itu benar-benar bikin kesal. Tunggu saja, akan kuberi pelajaran. Sudahlah, ayo duduk dan makan. Ayah, aku mau sup itu. Baik, ayah ambilkan. Hati-hati. Keterlaluan Joko, berani-beraninya kau. Kau coba-coba mencelakai nenek. Aku tidak. Kau sengaja. Cih, jangan fitnah suamiku. Jelas sekali dia sengaja. Saat menyerahkan hadiah, dia ingin menipu semua orang. Sebenarnya dia hendak mencelakai nenek dan cari untung darinya. Kau bohong. Joko tidak mungkin melakukan itu. Fitnah kalian ini benar-benar mengada-ada. Kalian cuma cari-cari kesalahan. Nenek, menurutku Joko ini sangat mencurigakan. Jangan sampai nenek tertipu oleh hadiahnya. Kalian bohong. Ayahku bukan orang jahat. Rata. Ayahmu itu penipu. Aduh, putrimu benar-benar manja sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Satu keluarga, tak bisakah makan dengan tenang? Lepaskan. Punyaku. Aku yang ambil duluan. Punyaku. Lepaskan. Bu, sakit. Atta memukulku. Aduh, putriku sayang, bagaimana? Jangan menangis. Nenek, lihat anak mereka yang nakal, tak sopan sekali. Benar, Nek. Luna kan nenek lihat tumbuh besar. Masa nenek rela melihatnya ditindas? Luna, nenek Bella akan membelamu. Rini, minta maaf pada kakakmu. Nenek, ini jelas salah Luna. Dia merebut barang Rini. Bagaimana kau berbicara padaku? Aku ini nenekmu. Nenek tetap memihak ya. Memang. Penny, sejak kecil nenek memang menyayangiku. Itu namanya kasih sayang berlanjut. Lagi pula, Rini, anak kalian itu tidak sopan. Bukankah harus dididik? Kalian benar-benar cari masalah. Tadi Pak Yanto baru saja memberi kalian pelajaran. Kalian sudah lupa.
Jangan sok berkuasa di hadapanku. Barusan itu cuma kecelakaan. Apa kau benar-benar mengira kau bagian dari keluarga Pak Yanto? Selalu disokong keluarga Pak Yanto? Itu. Nenek, soal hal ini kau sungguh percaya ucapan mereka? Kau hanya diam saat putri mereka melukai putriku. Sudahlah, sudahlah. Tadi dia nyaris menyakitiku, tapi aku tak mempermasalahkannya soal Luna, karena kalian enggan minta maaf. Pergi saja. Nenek, apa kau betul-betul mau sesemena ini? Cukup. Kau cuma menantu. Jangan berpikir hanya karena kau membawa sedikit hadiah aku akan menghormatimu. Keluarga Ibu Yani akhirnya tetap bergantung pada dukungan Pak Yanto. Nah, Pak Joko, apa lagi yang mau kau katakan? Anggap saja ini pelajaran. Tega-teganya kalian memaksa kami berlutut. Ya ampun, Pak Joko, lihatlah, ini semua salahmu. Pulang, tak malu ya? Bu, ngapain sih? Sudah, jangan ribut. Kalian pergi saja. Jamuan makan yang baik dihancurkan keluarga kalian jadi kacau begini. Sayang, mari kita pergi. Pak Yanto, Bu Mira, aku takkan membiarkan ini berlalu begitu saja. Cih, benar-benar tak berguna. Joko, berani-beraninya kau kembali. Bu, kenapa Ibu begini? Katanya kamu menang banyak uang ya. Harusnya kau membelikan kami villa, membelikan kami mobil mewah, supaya keluarga kita bisa menikmati kemewahan. Sekarang malah begini, sudah dapat banyak uang. Ludes begitu saja, tidak mendapatkan keistimewaan dari nenek. Bu, soal ini juga bukan salah Joko. Andai bukan karena Joko yang memberikan hadiah-hadiah hari ini, kita pasti sudah ditindas habis-habisan sejak awal. Kali ini juga berkat Joko. Pak Yanto bersedia datang menolong kita pelampiasan. Haha, dia bukan keluarga Hartono. Pak Yanto mungkin bisa membantumu sekali. Apakah dia akan menolongmu terus-menerus? Bukankah kau lihat sikap orang-orang seperti Mira itu ya? Begitu Pak Yanto pulang, mereka akan memperlihatkan warna aslinya. Bu, istriku, percayalah padaku untuk urusan kali ini. Takkan kubiarkan begitu saja. Aku pasti bakal membuat mereka benar-benar minta maaf. Kau cuma omong besar. Pernikahan Feni ini mesti dibatalkan. Ibu kasih tahu ya, kamu lekaslah siapkan dirimu baik-baik. Sekarang ibu akan pergi mencarikanmu jodoh. Bu, minggir. Tidak usah cemas, istriku. Aku akan buktikan pada ibu mertua. Sekarang aku cukup mampu melindungi kalian. Takkan kubiarkan kalian ditindas. Sudah, tak usah bicara lagi. Biar begini saja, kau tak sebanding dengan Sony. Apa yang bisa kau perbuat? Halo Pak Yanto, tolong jemput saya. Baik, Tuan Muda. Istriku, Rini, penghinaan yang kita alami hari ini, aku pasti akan membalas dendam kalian. Tuan Muda, Tuan tadi bilang ingin menggunakan nama keluarga Yanto untuk menggelar lelang. Urus saja sendiri hal ini. Kali ini, aku harus membuat keluarga Sony membayar mahal di lelang. Baik, Tuan Muda, akan segera saya tangani. Dan juga, suruh seseorang mengawasi ibu mertuaku. Siapapun yang dia temui, kamu harus menghentikannya. Peringatkan semua yang mencoba mendekati istriku, Feni, untuk menjauh. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Baik, Tuan Muda. Halo Pak Willy, Anda bilang hari ini akan datang ke rumah kami untuk menemui Feni. Mengapa Anda belum tiba? Anu, saya batal datang. Maaf, saya ada urusan, jadi saya tutup dulu. Ada apa belakangan ini? Para tuan muda kaya itu, mulanya, begitu dengar akan dijodohkan dengan Feni, mereka sangat bersemangat. Tapi mengapa saat hampir jadi, semuanya bubar? Ibu ada apa? Ibu kurang enak badan? Mengapa ibu tampak murung? Feni, beritahu ibu yang sebenarnya. Apa kamu bermain di belakang ibu? Ibu
Ibu, maksud ibu apa? Kamu benar-benar tidak tahu? Kalau begitu, aneh sekali. Kenapa semua orang yang dijodohkan denganmu tidak datang? Nenek, jangan biarkan ibu. Kau menikah dengan orang lain. Ibu sudah menikah dengan ayah. Kamu masih kecil. Apa yang kamu mengerti? Pergi ke kamar dan kerjakan PR-mu. Sasa, masuk ke kamarmu dulu. Tenang saja. Ayah dan ibu tak akan bercerai. Ayo kembali. Feni, apa kamu sungguh berniat untuk terus bersama Joko yang tidak berguna itu seumur hidupmu? Bu, jangan bicara begitu lagi. Aku dan Joko akan bersama seumur hidup. Sayang, aku takkan mengecewakanmu. Begini, belakangan ini keluarga terkaya di Nusantara, keluarga Hartono, akan menggelar lelang amal. Seluruh perusahaan di Bekasi ingin menjalin relasi dengan mereka. Bahkan sepupumu, Mira, beserta keluarganya juga ikut. Mereka benar-benar pamer. Bu, keluarga seperti keluarga Hartono belum bisa kita jangkau. Jadi tak usah dipikirkan. Kau kira ibu tak tahu? Lihat dirimu. Kamu lebih cantik dari sepupumu. Bukan, pendidikanmu lebih tinggi darinya. Bukan, mengapa kamu malah menikah dengan si Joko yang tak berguna itu? Jangankan lelang amal, makan malam biasa pun kau tak bisa masuki. Sungguh membuatku kesal. Bu, siapa bilang kita tak bisa masuk? Yanto, kau mau pamer apa lagi? suami sudah. Jangan bicara lagi. Ibu hanya sedang marah. Aku baik-baik saja istriku. Aku tidak marah. Bu, bukankah ini cuma lelang keluarga Wijaya? Sekarang aku akan mengajak kalian masuk. Ini undangannya. Ini benar-benar undangan keluarga Wijaya. Nama keluarga kita semuanya tercantum di sini. Bahkan si kecil pun ada. Ini sungguh-sungguh. Suamiku, dari mana kau dapat ini? Ini aku menolong Pak Yanto. Ya, ini bayaranku. Hebat sekali suamiku. Kau luar biasa. Bu, apa aku akan punya adik perempuan? Kenapa kalian gembira sekali? Tidak kok. Dasar anak kecil. Kau belajar kata-kata itu dari mana? Jangan ditiru. Sudah. Karena undangannya sudah ada. Ayo kita segera pergi. Feni manfaatkan kesempatan ini untuk lekas berkenalan dengan orang-orang ternama. Ibu sudahlah. Mari kita pergi. Feni, kok mereka bisa datang? Siapa? Joko dan Feni. Tempat begini berani-beraninya kalian masuk. Apa kalian tak takut mati? Ini bukanlah wilayah keluarga Sony mana tertulis dilarang masuk. Jangan bantah aku. Akan kupanggil satpam untuk mengusir kalian. Pak Joko, kami membawa undangan dan masuk secara resmi. Apa hakmu memperlakukan kami begini? Lagi pula aku ini orang tua kalian. Bagaimana kalian bisa berbicara kepada orang tua seperti ini? Anda memang pandai memuji diri sendiri. Anda bahkan tak pantas disebut orang tua. Kamu, Kakak, hari ini urus saja urusan kalian, kami akan mengurus urusan kami. Air sumur jangan ganggu air sungai. Berhenti. Keluarga kami tak mau berada di tempat yang sama dengan keluarga kalian. Intinya, orang tak berguna bisa membawa sial. Maka hari ini kalian semua harus pergi. Oh ya, kalau begitu, silakan coba. Saya ingin lihat. Kalian punya kemampuan itu atau tidak? Memancing saya ya? Kalau begitu, lihat saja. Satpam, kemari. Ada yang bikin keributan di sini. Usir mereka. Ada apa ini? Oh, Pak Yanto, Anda datang, Pak. Ada yang bikin onar di sini. Mereka tak pantas di sini. Tetap saja mencoba masuk, cari perkara di sini. Pak Yanto, Anda tak akan membiarkannya, kan? Tidak begitu Pak Yanto, kami membawa undangan. Kami tak masuk sembarangan untuk bikin onar. benar. Silakan periksa sendiri. Feni, berbohong pun ada aturannya. Ini acara lelang amal keluarga jutawan Hartono. Semua tamu di sini orang terpandang di Bekasi. Joko, menantu tak berguna itu, kalian berhak apa datang ke sini? Betul, Pak Yanto. Orang-orang tak berguna ini tak layak di sini. Tolong singkirkan mereka. Pak Yanto, Anda, kenapa Anda memukul saya? Saya sendiri yang mengirim undangan kepada keluarga Pak Joko. Mengundang mereka ke sini. Kau sembarang menyebut mereka tak berguna. Itu sungguh meremehkan tamu kehormatan keluarga Hartono. Sama saja merendahkan keluarga Hartono. Bilang, pantas dipukul atau tidak? Saya salah.
Bagus kalau kamu tahu kamu salah. Jika kamu membuat masalah lagi, pergi dari sini. Tuan Joko, Nona Feni. Silakan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Inilah yang disebut siapa yang menabur, dia yang menuai. Ayo pergi. Joko, Sayang, tenanglah. Sebentar lagi, lihat saja aku. baik, lakukan saja. Joko, lihat saja bagaimana kamu akan sombong nanti. Selamat datang semuanya. Di acara lelang yang dipersiapkan dengan cermat oleh grup Hartono kami. Hari ini ada 2 koleksi top, kita akan segera mengungkap yang pertama. Silakan bersiap-siap. Yang pertama, patung Giok Dewi Asri Dinasti Majapahit. Aduh, ini barang bagus. Entah siapa yang mampu membelinya. Bibi, karena Anda sangat menginginkan hadiah ini, seharusnya menantu Anda membelikannya untuk Anda. Menantu Anda saja bersedia membelikan nenek hadiah yang begitu mahal. Mengapa tidak bersedia mengeluarkan uang untuk ibu mertuanya ini? Ya, jangan-jangan Joko pilih kasih merasa ibu tidak pantas mendapatkan barang bagus ini makanya sengaja tidak membelikannya untuk ibu. Kalian jangan bicara sembarangan, suamiku tidak begitu. Begitu atau tidak, kamu kan bukan cacing di perutnya. Bagaimana kamu tahu? Kenapa Bibi tidak menjawab? Apakah Bibi merasa Joko tidak punya uang untuk membelikannya kalau kalian tidak punya uang? Kenapa datang ke tempat seperti ini mempermalukan diri sendiri? Siapa bilang kami tidak mampu? Suami, jangan hiraukan mereka. Ini kan barang koleksi tingkat atas. Kita sama sekali tidak mampu membelinya. Mereka hanya memprovokasimu. Jangan pedulikan. Benar, jangan mempermalukanku. Tenang saja istriku, Bu. Bukankah ini hanya Giok Dewi Asri? Aku pasti akan memenangkan lelangnya. Hahaha. Coba kalian semua dengar. Pengecut terbesar di Bekasi bilang dirinya bisa mendapatkan barang koleksi tingkat atas. Hahaha. Joko, jangan sombong, barang koleksi tingkat atas seperti ini selain keluarga Sony, siapa lagi yang bisa mendapatkannya? Betul, Feni, suamimu yang pengecut ini tidak hanya tidak berguna, bahkan juga berbohong. Suami, jangan bercanda. Istriku, akhir-akhir ini aku tidak mengecewakanmu, kan? Percayalah padaku sekali lagi. Ayah, aku percaya padamu, ibu ayah pasti bisa membelinya untuk nenek. Terima kasih, Rini. Ayah tidak akan mengecewakan Rini. Pak Yanto, silakan mulai. Harga pembukaan untuk koleksi ini adalah 10 juta. 20 juta. 20 juta sekali. 50 juta. 50 juta sekali. 80 juta. 80 juta sekali. Aduh, kalau kamu menginginkannya sekali, ya sudah, kuberikan saja padamu. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Parjo, dasar brengsek. Kenapa kamu tidak bisa sabar sedikit? Sekarang lihat, kena jebakan kan? 80 juta. Dari mana kita bisa mendapatkan 80 juta? Aku akan coba pinjam dari seseorang. Lalu kita jual saja rumah kita. Apa? Jual rumah? Aduh, celaka. Dengar semua, keluarga ini demi menjaga gengsi akan menjual rumah mereka. Parjo, kamu nanti akan tidur di jalanan. Kurasa kalian akan kecewa. Pak Yanto, gesek kartunya. Istriku, tenang saja. Aku punya uang. Pak Yanto, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Aku berani bertaruh kartunya pasti tidak ada isinya. Iya Pak Yanto, terakhir kali dia membeli banyak hadiah dari keluarga Yanto. Itu semua adalah tabungannya. Kali ini dia pasti tidak punya uang. Jika kalian ingin bertaruh pada kartu saya ada uang atau tidak, maka harus ada taruhannya. Oke, kalau kamu punya uang maka aku akan berlutut untukmu. Tapi kalau kamu tidak punya uang kamu harus berlutut, koto, dan meminta maaf padaku dan menjadi budakku. Baik, sepakat. Tapi jika kalian kalah bawa seluruh keluargamu dengan patuh kepada keluargaku untuk koto dan meminta maaf. Cih, kurasa kau hanya bermulut besar. Taruhan disetujui, saya akan menjadi saksinya. Kedua belah pihak tidak boleh mengingkari. 80 juta telah ditransfer. Selamat kepada Tuan Yanto atas koleksi barunya. 80 juta terjual. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia masih punya uang? Bagaimana mungkin? Joko,
Bukankah kamu sudah menghabiskan semua uang lotremu? Aku memang menghabiskan uang lotre. Tapi aku tidak bilang aku menghabiskan semua tabunganku. Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Dari investasi sebelumnya, ini uang yang aku hasilkan. Aduh, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Membuat kami khawatir saja. Aku mengerti, Bu. Ayah hebat, sukses lagi membelikan hadiah untuk nenek. Ayah nanti juga belikan satu untuk Rini, ya? Iya. Kenapa kalian belum memenuhi taruhan? Apakah kalian menunggu Pak Yanto mengingatkan kalian? Ini? Jangan bertele-tele. Kau pilih minta maaf atau pergi dari sini. Ku beri kau waktu 3 detik. 3, 2. Aku minta maaf. Aku salah. Bagaimana denganmu? Maaf. Sialan berlutut setiap hari. Hitung saja. Aduh, beberapa orang ini berlutut kepada kami berkali-kali. Tidak tahu apa yang mereka rasakan di hati mereka. Jangan senang dulu. Selanjutnya, koleksi kedua. Ametis. Harga awal 5 juta. Ayah, ini cantik sekali. Rini menginginkannya. Rini lihat punya ayah. Ibu, aku juga mau ametis itu. Ibu harus membelinya untukku. Ani menyukainya. Ayah dan ibu akan membelikannya untukmu. Benar, Pak Yanto. Kami tawar 10 juta. 20 juta. Mau bersaing denganku. Kulihat seberapa hebat kau. 80 juta. 90 juta. 100 juta. Wah, 100 juta. Kalau begitu, kalian saja yang beli aku. Tapi, kurasa benda ini paling banter cuma bernilai 20 juta. 100 juta, ada yang mau menawar lagi? 1 miliar, masih ada yang merekam? 1 miliar, sepakat. Tuan Sony, tunai atau kartu? Sony, lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku. Mana mungkin kita punya aset 1 miliar dan kau hanya pakai 1 miliar untuk membeli barang rongsokan ini. Cukup, Pak Yanto. Tadi saya belum berpikir jernih. Anda lihat, bisakah? Tuan Sony ingin membatalkan. Bisa saja, tapi dendanya 2 miliar. Apa? 2 miliar? Selesai sudah. Kali ini kita pasti bangkrut. Mama, aku mau batu kecubung itu. Papa, aku mau batu kecubung itu. Pergi sana. Semua ini salahmu. Mau batu kecubung apa? Jangan menangis. Kartu atau tunai? Ini 8 juta. Sisanya akan saya bayar dengan properti saya dan perusahaan saya. Sepakat. Saya umumkan, Sony Property mulai hari ini diakuisisi oleh grup Hartono. Tuan Yanto ini sungguh orang yang sulit dihadapi. Sampai-sampai membuat keluarga Sony bangkrut. Ya, keluarga Sony tamatlah riwayatnya. Ayo pergi. Cih, rasakan. Biar mereka sombong. Tak disangka keluarga Sony jatuh seperti ini. Penny beberapa orang tanpa membayar harga yang mahal tidak akan belajar. Ngomong-ngomong, Pak Yanto, saya ingat Bapak masih punya 1 batu safir biru kan? Ayah Sasa belikan Sasa safir biru ya. Baik, ayah hebat. Hari-hari seperti ini indah sekali. Joko dan Feni aku harus membuat kalian membayar harganya. Suami, bagaimana kita sekarang? Joko berani menjebakku hingga bangkrut. Lalu uangku harus kudapatkan darinya. Kau punya cara lain? Bukankah Joko sangat peduli pada putrinya? Kalau begitu kita, gunakan putrinya untuk melancarkan rencana kita. Bu, ibu suka benda ini. Tentu saja suka. Baiklah, aku harus segera menaruhnya dengan baik. Halo, Bu Guru Sinta. Gawat, ada orang yang menculik Rini dan mengancam akan melapor polisi lalu akan mencelakai Rini. Apa? Rini diculik? Ada apa istriku? Suamiku.
Rini kenapa? Tenanglah, aku akan minta bantuan Pak Yanto. Joko, ku kasih kau kesempatan. Sekarang transfer 1 miliar ke rekeningku. Kalau tidak, aku akan mematahkan leher putrimu. Sony, bajingan kau. Jangan sentuh Rini. Kau mau uang? Akan kuberikan sekarang juga. Tapi kalau kau berani menyentuh sehelai rambut Rini pun, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kau berani mengancamku. Aku orang susah, tidak takut apa-apa. Kalau kau berani macam-macam, meski aku mati, aku akan membawa putrimu bersamaku. Jangan gegabah. Kau mau uang kan? Akan kuberikan sekarang. Aku akan siapkan mobil untukmu. Kau mau kemanapun, silakan. Baiklah, sekarang transfer uangnya ke rekeningku. Siapkan mobilnya. Setelah aku masuk mobil, baru ku beritahu di mana anakmu. Baik, aku transfer sekarang. Sudah masuk belum? Bagus. Kau sendiri yang harus mengantar mobilnya ke tempat yang kutentukan. Baik, aku setuju. Bagaimana suamiku? Rini di mana? Jangan khawatir istriku, aku pasti akan membawa Rini kembali dengan selamat. Tunggu kabarku. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, segera lapor polisi. Dengar? Baik, aku ingat. Sony di mana? Keluar. Saya sudah sesuai permintaanmu membawa mobil ke sini. Turun dan pergi menjauhlah. Joko, celakalah kau. Joko, seumur hidupmu jangan harap bisa menemukan putrimu. Halo Pak Yanto. Halo Tuan Muda, tenang saja. Nona kecil sudah ditemukan dan sudah diserahkan dengan aman kepada Nona Feni. Mulai rencana pelacakan. Blokir seluruh kota, harus menemukan Sony. Baik Tuan Muda. Sony, ada jalan ke surga kau tak ambil. Tidak ada pintu ke neraka kau, malah masuk. Akan kubantu kau. Hahaha, Joko, melawan aku kau masih terlalu muda. Siapa yang berani menghalangi aku? Joko, kau cari mati. Berani menyentuh putriku. Hari ini kuhabisi kau. Serang! Kau sebenarnya siapa? Bodoh. Beliau ini orang terkaya di kota Naga. Tuan Muda Joko. Apa? Bawa dia pergi. Buat dia cacat seumur hidup dan mengemis selamanya. Halo Pak Yanto, ada apa? Halo Tuan Muda. Tuan Besar menyiapkan sebuah maibah sebagai hadiah untuk Anda. Pak Joko akan mengantarkannya untuk Anda. Kapan Anda berkenan menerimanya? Maibah, begini saja. Saya sekarang akan menghadiri reuni teman istri saya. Setelah selesai, baru antar ke sini. Baik, Tuan Muda. Ingat ya, Nak, ini mobil baru. Jangan sampai tergores atau kotor. Setelah reuninya selesai, segera kembalikan padaku. Baik, Ayah tenang saja di reuni hari ini dengan mobil ini. Pasti aku jadi pusat perhatian. Aku pergi dulu, Ayah. Mega dan Burhan, kalian datangnya cukup awal ya. Wah, bunga kelas kita datang. Yang di sebelahmu ini suamimu ya? Halo semuanya, saya suami Feni. Nama saya Joko. Wah, Joko, nasibmu bagus juga ya. Menikahi wanita cantik seperti Feni. Tidak perlu bekerja dan hidup dari istri. Ya, tapi anak yang lahir tidak bisa memakai nama keluarga sendiri. Tapi tidak rugi juga. Lagi pula anak perempuan. Iya kan? Hahaha. Tuan Burhan, saya harap Anda bicara lebih sopan. Wah. Dari nada bicaramu sepertinya marah ya? Tapi saya tidak salah kan? Hei nak, bilang ke Om, siapa namamu? Om, nama saya Rini. Hahaha. Bagaimana? Benar kan kata-kata saya?
Menantu laki-laki yang tinggal di rumah istri memang tidak punya hak memberi nama keluarga pada anak. Kalau kamu tidak suka dengar, ya jangan jadi menantu yang tinggal di rumah istri. Kamu. Burhan, bagaimanapun kita dulu teman sekelas. Jangan bicara terlalu kasar, karena kalian tidak menyambut kami. Kalau begitu, kami pergi saja. Hei, jangan pergi. Burhan memang bicaranya terlalu belak-belakan. Jangan marah. Kita semua susah payah bisa berkumpul. Teman-teman, lama tidak bertemu. Wah, Wahyu, kamu sukses sekali ya. Wah, sudah naik Maibah. Plat nomornya juga 5 angka 8. Bukankah ini mobilku? Orang ini bermarga Cuhadi, supirnya juga bermarga Cuhadi. Mungkinkah? Burhan, kamu tidak tahu ya, Tuan Wahyu kita bekerja di grup Nusantara, grup Hartono yang dikuasai keluarga Hartono, menjadi manajer proyek. Manajer grup Cemara. Kepala pelayan sudah menunjukkan daftarnya padaku. Kok aku tidak melihat nama Wahyu? Merendah diri itu bagus. Wah, Tuan Wahyu, Anda terlalu rendah hati. Bapak Wahyu, apakah Anda benar-benar manajer proyek grup Cemara? Bagaimana kau bicara begitu? Mas Wahyu bukan manajer grup Cemara. Jangan-jangan kau? Mas Wahyu, jangan hiraukan dia. Kita harus benar-benar berkumpul hari ini. Kau sekarang idolaku. Untungnya hari ini, aku pinjam dari ayahku mobil Maibah yang disiapkan untuk tuan muda keluarga Y. Kalau tidak, aku yang hanya staf kecil grup Cemara ini, mana mungkin bisa menikmati perasaan dipuji-puji seperti ini, merasa tersanjung. Rendah hatilah. Kita semua teman lama. Semuanya bisa dibicarakan. Mas Wahyu, ini putramu ya? Iya. Wah, pertemuan pertama ini kasih angpau dulu dong. Ini ambil untuk beli permen. Ini, bagaimana bisa? Aduh, aku ini suka sekali dengan anak yang cerdas dan lincah. Harus diterima, kalau tidak menghargai adikmu ini. Orang-orang tertentu hati-hati menjilat ludahnya sendiri. Kau diam saja, tidak ada yang menganggapmu bisu. Mas Wahyu harus terima. Dia hanya iri padaku karena bisa mendapatkan apresiasi Anda. Mama, aku ingin bermain dengan adik perempuan ini sebentar. Dari pakaian dan penampilannya, kelihatan bukan anak baik-baik. Tata, kita tidak usah main dengannya. Tidak mau. Aku mau main dengannya. Aduh, tidak apa-apa. Anak-anak memang seharusnya banyak berteman. Aduh, apanya aduh? Kalian berdua ini maksudnya apa? Anak saya mengajak anak perempuan kalian bermain. Itu adalah suatu kehormatan bagi anak kalian. Kalian di sini bersikap seperti khawatir rugi. Untuk siapa kalian perlihatkan ini? Bukan begitu, Tina. Kau salah paham. Fanny, lihatlah dirimu sekarang. Menikah dengan suami yang tidak becus numpang hidup saja sudah cukup buruk. Bahkan tidak bisa memberikan anak laki-laki. Tidak seperti suamiku yang berhasil dan memiliki anak laki-laki yang penurut. Oh ya? Kau yakin suamimu adalah orang sukses yang bisa diandalkan? Apa maksudmu? Dasar bocah, jelaskan kata-katamu itu. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Willy, tenanglah, tidak perlu berurusan dengan pria numpang hidup seperti ini. Kau seharusnya cepat meminta maaf pada Wahyu. Benar, Joko cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tanya sekali lagi, Wahyu, Anda yakin mobil ini milik Anda? Kak, kau bicara apa? Mobil ini bukan milikku. Jangan-jangan milikmu? Mama Rini buat masalah. Maibahku. Lalu bagaimana ini? Mobil ini sebentar lagi harus kuserahkan pada ayahku. Untuk dia berikan kepada tuan muda keluarga Hartono. Kalau sampai rusak dan ketahuan, keluarga kita bisa tamat. Papa, Mama, Rini yang merusak emblem mobil kita. Papa, Mama, bukan aku, tapi dia. Rini, kamu? Bagaimana bisa kamu memukul anak kecil? Masalahnya belum jelas. Atas dasar apa kamu memperlakukannya seperti itu? Anakku bilang, biang keladinya adalah dia. Kamu tahu berapa harga mobil ini? Kamu? Sekarang juga, kalian cepat bayar ganti ruginya. Saya. Suamiku. Memang ini salah kita. Kita ganti rugi saja. Di kartu ini ada 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Ini Maibah, kamu kira ini sembarang mobil rongsokan? Orang dewasanya tidak tahu aturan, sudahlah. Anaknya juga tidak punya sopan santun.
sudah memukul putriku, sekarang mau memukul istriku juga. Kamu benar-benar pikir kami ini gampang ditindas? Beraninya kamu memukul suamiku. Benar-benar keterlaluan. Kalian yang salah duluan, sudah tahu salah tidak mau mengaku, malah memukul suamiku. Fanny, coba kamu lihat. Lihat suami hebat yang kamu pilih itu. Iya, cepat berlutut minta maaf dan mohon ampun sana. Kenapa saya harus minta maaf? Yang seharusnya minta maaf itu mereka. Ayah yang melakukannya sendiri. Lalu, ambil benda ini dan memaksakannya ke tanganku. Dengar itu, kebenaran tentang masalah ini adalah putra kalian memfitnah putriku. Kamu berbohong. Putrimu masih sangat muda. Bagaimana dia bisa belajar membuang kesalahan dan memfitnah? Benar-benar tidak sopan. Putriku tidak pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya, kita bisa melihat dashcam sekarang. Benar, Pak Wahyu, Bu. Lihat, biarkan mereka melihat dashcam. Aku ingin melihat di hadapan bukti bagaimana mereka akan berdalih. Ya, Pak Wahyu. Nanti setelah kita periksa rekaman itu, kita akan membuat mereka bersujud dan meminta maaf. Untuk apa melihat rekaman? Mobil ini bukan milikku. Bagaimana aku punya wewenang untuk memeriksanya? Ini. Kenapa? Merasa bersalah, tidak bicara. Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu. Aku tidak akan melihat rekaman ini. Anakku bilang, itu adalah putrimu. Ya sudah, itu adalah putrimu. Jangan banyak bicara. Segera bayar ganti rugi sekarang. Benar, kesabaran kami terbatas. Kami beri kalian 1 menit. Jika tidak membayar ganti rugi, kami akan melapor ke polisi sekarang dan menangkap seluruh keluarga mereka. Baiklah, saya akan melaporkan ini ke polisi sekarang. Saya ingin melihat siapa yang akan dikirim ke penjara pada akhirnya. Sudah. Kenapa harus lapor polisi? Fanny, saya ini bagaimanapun juga seorang yang terhormat. Tentang masalah ini, saya akan memberimu 1 kesempatan. Kalian berdua sekarang buat surat utang untuk saya. Dengan cicilan, cukup ganti rugi saya sebesar 6 miliar rupiah. Apa? 6 miliar rupiah? Kenapa kamu berteriak? Saudara Wahyu memintamu membayar ganti rugi, tidak melapor polisi. Betapa murah hatinya. Sebaiknya kamu tahu diri. Murah hati. Aku rasa itu merasa bersalah. Seorang pencuri yang diam-diam mengendarai mobil mewah orang lain. Apakah akan melapor polisi sendiri? Suamiku, apa yang kamu katakan? Jangan membuatnya marah. Grup Cemara, kita memang tidak bisa macam-macam dengan mereka. Istriku, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi siapapun yang bisa menindasmu dan Rini. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkan Rini menderita penghinaan ini. Fanny, suamimu ini hanya tahu membuat masalah untukmu. Kamu segera putuskan saja dia. Otaknya bermasalah. Benar. Saudara Bai sudah membuat konsesi terbesar. Tidak tahu berterima kasih, malah mencari gara-gara. Fanny, karena kesempatan yang diberikan tidak kamu manfaatkan. Baiklah, kita akan lapor polisi sekarang. Aku akan membuat kalian membayar akibatnya. Kamu punya waktu untuk berpura-pura di sini. Lebih baik pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan setelah dipecat. Apa yang kamu bicarakan ini? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kamu akan segera tahu. Jika tebakanku benar, grup Cemara dari atas ke bawah paling lama hanya butuh 10 menit. Seharusnya kamu segera menerima telepon pemecatan. Memangnya kamu siap? Aku tidak percaya. Ternyata benar ada telepon. Kenapa diam saja? Tidak berani mengangkatnya. Kenapa aku tidak berani mengangkatnya? Angkat, Kak Wahyu. Kita angkat sekarang. Aktifkan speaker. Kita permalukan Joko. Baik. Halo, siapa ini? Wahyu, kamu sudah dipecat oleh grup Cemara. Surat pemecatan sudah dikirim ke ponselmu. Apa? Kenapa bisa begini? Surat pemecatan sudah dikirim ke ponselmu. Suami, ini, ada apa ini? Bagaimana kamu bisa dipecat? Ini benar-benar pemecatan. Kamu akan menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Jangan sombong. Kamu pikir cuma kamu yang punya koneksi? Ku beritahu kau. Ayahku kenal Pak Yanto. Dia bisa membuatku dipekerjakan kembali hanya dengan sepatah kata. Oh ya? Benarkah? Jangan-jangan ayahmu namanya Pak Budi? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? Tidak penting. Tapi ku beritahu kau. Mengandalkan ayahmu untuk mengembalikan posisimu. Benar-benar mimpi di siang bolong. Jangan sombong. Aku akan memanggil ayahku sekarang dan menyuruhnya menelepon langsung untuk mengembalikan posisiku. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya kekuasaan. Halo, ya. Cepat kemari ke acara reuni sekolahku. Ada orang yang berani mengganggu. Apa? Ada orang yang berani mengganggumu?
Suruh Pak Yanto datang dan menghajarnya. Suruh dia menunggu. Dasar brengsek, habis kau. Ayahku datang, lihat saja nanti. Masih bisakah kau sombong? Aku tidak tahu seorang sopir kecil berani sesombong ini. Berani-beraninya memasukkan orang seenaknya. Sopir? Bro, bukankah ayahmu pemegang saham? Kok jadi sopir? Jangan dengarkan omong kosongnya. Joko, kau tamat. Anak ini, bagaimana dia tahu ayahku seorang sopir? Kau diam-diam mengendarai mobil Maybach milik Tuan Yanto, orang terkaya di Nusantara. Dan sembarangan mengaku sebagai orang lain. Jangan kau pikir tidak ada yang tahu, ya? Kau bicara apa sih? Siapa yang berani mengganggu anakku? Ayah, dia orangnya. Dia berani menghina kita. Pak Budi, sepertinya kau mendidik anak yang hebat, ya? Joko, habis kau. Ayah, panggil Pak Yanto sekarang juga. Aku mau diadili. Diam, minta maaf. Pak Joko, maafkan saya. Anak saya sungguh tidak tahu kalau itu Anda. Mohon maafkan dia. Ayah, kenapa engkau berlutut padanya? Berlutut. Aku tidak mau. Dia cuma menantu pemalas, tidak pantas ku sembah. Pak Budi, sepertinya anakmu benar-benar kurang ajar. Kau perlu diberi pelajaran. Sepertinya tidak bisa dibiarkan. Kau cari mati. Suami. Hentikan. Berhenti. Bajingan, mencuri mobil mewah tuan muda kami dan berani tidak menghormati tamu penting. Kau cari mati. Dia adalah tamu penting keluarga Hartono. Pak Yanto, kami benar-benar tahu salah. Tolong ampuni kami, Pak Yanto. Ini semua salah saya. Saya tidak seharusnya membiarkan anak saya mengendarai mobil itu. Mohon maafkan kami. Joko, keluarga Hartono sudah berbaik hati padamu, bukan? Kau malah menyalahgunakan kekuasaanmu demi anakmu sendiri. Apa maumu sebenarnya? Maaf. Benar-benar maaf. Saya tahu saya salah. Cepat minta maaf pada Pak Joko. Cakra, kau tidak bicara apa-apa. Sepertinya kau tidak merasa bersalah. Benar begitu? Kurasa kau kurang ajar. Seseorang patahkan kakinya. Jangan. Kumohon, Cakra. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf, saya salah. Salah apa? Joko, tunggu saja kau. Saya tidak seharusnya mencuri mobil orang lain dan menghinamu. Baguskah kalau sudah tahu? Kau mau anakmu sekarang mengatakan kebenaran yang sebenarnya atau haruskah aku memeriksa rekaman CCTV dan menemukan kebenarannya? Tristan katakan, apa yang terjadi tadi? Aduh, sayangku, jangan menangis. Jangan menangis. Kenapa kau marah-marah? Pak Joko, jangan kau pikir sekarang ada orang yang mendukungmu. Kau bisa sembarangan memfitnah. Anakku sudah bilang, yang merusak lambang mobil itu anak perempuanmu. Diam kau. Dasar wanita matre, menghasut anakku untuk menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung. Cepat suruh Tristan minta maaf. Pak, bukannya aku mengkritik, Pak, tapi Papa terlalu pengecut. Kenapa kita harus minta maaf pada menantu yang tidak berguna? Minta maaf. Pak, kenapa Papa memukulku? Kau. Joko, sepertinya kalian tidak akan jera sebelum melihat akibatnya. Pak Joko, kami benar-benar tahu salah. Pak Budi, karena anak dan menantumu tidak merasa bersalah. Baiklah, setelah aku menemukan kebenarannya, aku tidak akan segan-segan. Saat itu, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat persahabatan kita. Cepat minta maaf. Tidak mau. Anakku tidak salah. Perkelahian anak-anak itu biasa saja. Anakku bagaimana mungkin meminta maaf pada keluarga mereka untuk anak perempuannya itu? Sepertinya memang mencari masalah, Pak Yanto. Iya. Namun, saya mau bicara terus terang dulu. Sebentar lagi kalau saya menemukan kebenaran dari video ini, anak tidak dididik dengan baik. Salah orang tuanya. Saya sudah memberi kalian kesempatan. Kalian tidak mau menerimanya. Jadi jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Kau mau apa? Silakan lihat semuanya. Ini ternyata benar Joko yang merusak dan memfitnah Rini. Sialan, hari ini saya salah mendukung. Saya harus segera minta maaf. Lebih cepat menjauh dari masalah ini lebih baik. Itu, Joko dan Fanny. Tadi mungkin saya salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati ya. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Saya ada urusan sekarang. Permisi dulu ya. Saya juga ada urusan. Permisi dulu ya. Sekarang, kalian berdua suami istri. Masih ada yang mau dibantah. Ini cuma bercanda antar anak-anak. Bercanda saja, Anda.
Anda jangan dianggap serius. Betul, betul. Cuma bercanda antara anak-anak. Kalian benar-benar berstandar ganda. Bercanda. Luka yang diderita anak saya, kalian bilang cuma bercanda. Bisa selesai begitu saja. Wahyu, Tina, kalian sudah keterlaluan. Hari ini, putra kalian harus meminta maaf kepada putri kami. Apa? Minta maaf. Kenapa? Cepat minta maaf. Tidak. Tidak, nak. Cepat. Cepat minta maaf kepada Rini. Maaf. Pak Yanto, terima kasih. Ayah hebat sekali hari ini. Ayah adalah pahlawannya Rini. Benarkah Rini? Kamu tenang saja. Kalau kamu diganggu nanti, harus bilang ke ayah. Ayah pasti akan melindungimu, oke? Rini tahu. Suami, bagaimana kamu tahu mobil itu dicuri oleh Wahyu? Karena aku ini Tuan Muda Hartono. Apa katamu? Aduh, kenapa malah keceplosan? Aku hanya bercanda, karena sebelumnya aku bekerja untuk Paman Yanto. Sudah tahu nomor plat mobil itu milik Tuan Muda Hartono. Makanya kali ini aku memanggil Paman Yanto. Baru dia mau membantu kita. Oh, begitu rupanya. Halo Bu, ada apa? Fanny, kamu di mana? Cepat pulang. Ada tamu di rumah. Tamu, siapa? Pokoknya, dia adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga kita. Cepatlah pulang. Iya Bu. Ada apa, Fanny? Ibu bilang ada tamu di rumah. Kita harus segera pulang. Tamu? Ayo pulang, nanti kamu tahu. Bu, kami pulang. Aduh, Fanny, senang sekali kamu pulang. Lihat siapa yang datang. Fanny, apa kabarmu? Aku baru pulang dari luar negeri. Chandra, tak kusangka itu kamu. Lepaskan ibuku. Ibu adalah istri ayahku. Kamu tidak boleh sembarangan memeluk istri orang lain. Rini, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Apa kau? Joko. Jangan pukul ayahku. Rini salah. Ayah tidak apa-apa. Rini anak yang baik. Sekarang pergi ke kamar dan kerjakan PR-mu. Baik kan? Pergilah. Bu, bisakah ibu tidak terus-menerus memperlakukanku seperti ini di depan anak? Anak kecil seperti itu bisa mudah mengalami trauma. Hahaha, aduh, kau. Menantu yang tidak berguna. Sekarang berani membantahku. Aku. Sudah Bu. Bisakah kalian tidak terus bertengkar setiap bertemu? Tante, tenanglah. Marah dengan pria pengangguran yang menumpang hidup pada Fanny tidak ada gunanya. Lagi pula, Fanny pasti sangat lelah setelah seharian bekerja. Benar kan, Pak Joko? Ini urusan kami. Tuan Chandra tidak berhak ikut campur. Perkenalkan, saya Chandra. Halo, Joko. Suami Fanny. Suami, kurasa sebentar lagi bukan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, hari ini kau harus bercerai dari Fanny. Pria muda berbakat seperti Chandra adalah orang yang tepat untuk dinikahi Fanny. Bu, jangan bicara sembarangan. Chandra, maaf. Ibuku hanya bicara asal. Fanny, maksud ibu adalah maksudku. Aku selalu menyukaimu. Hanya saja aku terpaksa pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnis keluarga. Tadinya aku sudah menyerah. Tapi setelah tahu kau menikah dengan pria pengangguran ini, aku benar-benar tidak bisa tenang. Tuan Chandra, jangan keterlaluan. Menyatakan cinta di rumah orang lain pada istri orang, jangan terlalu tidak tahu malu. Joko, kalau bukan karenamu, aku dan Fanny pasti sudah bersama. Lihat dirimu. Apa yang membuatmu pantas untuk Fanny? Kamu. Cukup. Kakak Chandra, aku selalu menganggapmu seperti kakak sendiri. Aku tidak akan bercerai dengan Joko. Dan lain kali, jangan pernah membahas hal seperti ini lagi. Fanny, apa kamu sudah gila? Perusahaan kita sekarang sedang diserang dari segala sisi. Berapa lama kamu bisa bertahan sebagai seorang wanita? Chandra, dia adalah tuan muda dari keluarga Gunawan di Bekasi. Jika kamu tidak ingin keluarga Swetanto kita bangkrut, kamu harus segera bercerai dengan Joko dan menikah dengan Chandra. Perusahaanku, aku sendiri yang bisa menyelesaikannya. Fanny, kamu tidak perlu memaksakan diri. Kita menikah. Kamu bisa seperti gadis-gadis lain, menikmati teh sore dan berbelanja. Tidak seperti sekarang yang penuh beban. Benar putriku, kenapa kamu begitu bodoh? Aku tahu perusahaanmu sekarang sedang memiliki masalah besar. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, apakah kamu tidak memikirkan anakmu? Anak membutuhkan lingkungan tumbuh yang baik. Hanya dengan uang lingkungan yang baik bisa didapatkan. Tuan Joko, ini surat perceraian. Cepat tanda tangani. Dan ini ada 5 juta rupiah tunai. Anggap saja sebagai ongkos jalanmu, ambil dan pergilah. Hentikan. Hentikan, Joko. Chandra, kamu tidak apa-apa. Joko dasar tidak berguna. Apa kamu sudah gila? Kamu berani memukul Tuan Muda Gunawan? Bu,
Aku adalah suami Fanny, dan aku tidak akan bercerai dengan Fanny. Chandra ingin menghancurkan keluargaku, kau tidak punya hak untuk itu. Sekarang ambil uangmu, dan pergi dari pintu ini sekarang juga. Joko, jika engkau seorang pria, seharusnya kau melepaskannya. Kau sama sekali tidak pantas untuk Fanny. Apa kau ingin melihat Fanny kehilangan perusahaan, kehilangan segalanya? Pantas atau tidaknya aku untuk Fanny, itu urusanku dan Fanny, bukan urusanmu untuk menilai. Dan lagi, aku sendiri yang akan menyelamatkan perusahaan Fanny. Joko, apa yang kau bicarakan? Perusahaan Fanny setidaknya membutuhkan kontrak senilai 160 miliar rupiah untuk diselamatkan. Di Bekasi, hanya aku yang bisa mendapatkan kontrak sebesar itu. Kalau begitu, itu hanya membuktikan bahwa ngau picik. Apa ngau tidak tahu bahwa di atas gunung ada gunung, di atas orang ada orang? Fanny, sekarang kau sudah melihatnya dengan jelas, kan? Joko hanyalah orang yang tidak berguna, pembohong. Pria seperti ini seharusnya segera ngau buang, ceraikan dia. Mama, jangan tinggalkan Papa. Rini tidak mau kehilangan Papa. Papa, kau tidak akan meninggalkan aku dan Mama, kan? Jangan khawatir, Papa tidak akan pergi. Rini, jangan khawatir. Mama tidak akan meninggalkan Papa. Papa dan Mama juga tidak akan bercerai. Fanny sudah bilang, kami tidak akan bercerai. Chandra, cepat pergi dari rumahku. Paman jahat, kamu pergi. Keluarga kami tidak menyambutmu. Kamu tidak boleh memisahkan ayah dan ibuku. Tolong Tuan Chandra, luruskan pikiran Anda. Mulai sekarang jangan pernah lagi mengganggu istriku. Selain itu, perusahaan istriku akan kuselesaikan sendiri. Sepertinya kamu ini baru akan sadar setelah menerima akibatnya, iya kan? Baik, aku bisa selamanya tidak bertemu Fanny, tapi ada syaratnya. Kamu harus membawa kontrak senilai 160 miliar rupiah untuk kulihat. Baik, bukankah hanya kontrak senilai 160 miliar rupiah saja? Tapi ingatlah perkataanmu, jika aku berhasil mendapatkannya, kamu selamanya tidak akan pernah boleh mengganggu istriku lagi. Tentu saja. Tapi kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu harus segera menandatangani surat cerai, lalu enyah dari kota Bekasi, dan jangan pernah kembali lagi selamanya. Sepakat. Tapi pada akhirnya taruhan ini, orang yang akan kalah, pastilah kamu. Mari kita lihat saja nanti. Fanny, Bibi, nanti kita berkabar lagi. Joko, apakah kamu sudah lama berencana untuk bercerai denganku? Aku tidak berniat begitu, sayang. Lalu kenapa kamu bertaruh seperti itu dengan Chandra? Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kontrak senilai 160 miliar rupiah? Nak, kali ini kamu sudah lihat dengan jelas kan? Dia tadi hanya bersandiwara. Dia tadi tidak mau bercerai. Itu karena takut kamu menyalahkannya. Dia bertaruh kali ini, jadi punya alasan untuk menyalahkanmu. Bukan begitu, Bu. Fanny, kamu harus percaya padaku. Aku pasti tidak akan bercerai denganmu. Kontrak 160 miliar rupiah itu, aku pasti akan menyiapkannya untukmu. Halo Linda. Bu Fanny, tolong segera kembali ke kantor. Ada masalah dengan kerjasama di sini. Ada masalah lagi? Aku segera ke sana. Jika kamu benar-benar ingin bercerai denganku, aku akan setuju. Bu, tolong jaga Rini baik-baik. Aku harus pergi ke kantor. Sayang, kamu tenang saja. Aku pasti akan membuktikan diriku, membuatmu pelan-pelan percaya padaku. Sekarang tidak bercerai. Cepat atau lambat juga akan bercerai. Buat apa membuat keributan seperti ini? Selama kamu masih tinggal di rumah kami, kamu harus menjadi pembantu di rumah ini. Pergi masakkan untukku dan Rini. Nenek, aku ingin membantu ayah. Bantu apa? Kamu kembali ke kamarmu, kerjakan PR sana. Halo Pak Yanto. Tolong siapkan untukku sebuah kontrak proyek senilai 160 miliar rupiah untuk istriku Fanny. Baik Tuan Muda, saya segera menyiapkannya. Selain itu, sudah waktunya memberi keluarga Gunawan Kota Bekasi sedikit pelajaran. Kalau tidak, kulihat Tuan Muda sulung keluarga mereka itu terlalu santai, hanya tahu merebut istri orang. Keluarga Gunawan Kota Bekasi. Oh baik, saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Sepertinya keluarga Gunawan akan celaka ya. Suami kita dipermalukan oleh Joko penumpang gelap itu di depan umum. Dia berlutut dan minta maaf, dan kita kehilangan pekerjaan karenanya. Apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Joko dan Fanny, kalian tidak adil. Maka jangan salahkan aku jika aku juga tidak adil. Suami, apa rencanamu? Apakah ini benar-benar boleh? Tenang saja,
Aku harus membuat Joko dan Feni membayar perbuatan mereka. Baik, aku akan segera menghubungi. Ibu Rini, aku pulang. Ya. Kenapa kamu pulang sendiri? Bukankah Rini pergi mencarimu? Apa? Rini tidak datang. Ibu istri, kenapa kalian berdiri di sini? Suami. Rini hilang. Apa? Bagaimana bisa? Aku ingat tadi saat aku pergi, dia masih bersama ibu. Kau menyalahkanku? Aku, bukan begitu, Bu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu, cepat ceritakan. Tadi ada seorang perempuan datang dan bilang dia karyawan perusahaan kalian. Dia juga menunjukkan kartu identitasnya dan memang benar dari perusahaan kalian. Dia bilang dia disuruh olehmu untuk menjemput Rini ke kantor. Apa? Ini, bagaimana bisa begini? Saya tidak meminta orang perusahaan untuk menjemput Amel. Saya harus lapor polisi. Saya akan keluar mencarinya dulu. Jika ada petunjuk, segera hubungi satu sama lain. Halo, Pak Yanto. Kumpulkan semua pengawal elit keluarga Hartono. Blokir seluruh kota. Temukan putriku Rini. Apa? Non Rini hilang? Ingat, kota Bekasi sekarang bahkan seekor lalat pun tidak boleh keluar. Jika tidak menemukan Amel, kalian semua dipecat. Baik, Tuan Muda. Selesai sudah. Siapa yang berani menyentuh putri Tuan Hartono? Amel, tunggu ayah. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ibu. Diam. Menangis sekali lagi, ku patahkan kakimu. Sudahlah, untuk apa marah padanya? Dia sekarang adalah mesin uang kita. Tunggu, aku akan memanggil ibumu sekarang. Halo, Feni. Apa kau sudah gila mencari putrimu? Ibu saya akan lapor polisi sekarang. Ibu ceritakan ciri-ciri wanita itu supaya kami bisa menemukannya tahu. Halo? Kau bawa pergi putriku. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau tak ingin putrimu kenapa-napa, jangan lapor polisi. Datang sendiri ke gudang kosong. Ingat, datang sendiri. Kalau sampai ketahuan kau bawa orang lain, aku pastikan kau hanya akan melihat jenazah putrimu. Jangan apa-apakan putriku. Rini sayang, Rini, jangan takut, ibu segera datang. Jangan kau sakiti putriku. Kau mau apa? Kau mau apa? Aku bisa berikan apa saja. 20 menit kau tak akan sampai. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bagaimana? Sudah menemukan Rini? Ibu tunggu kabar dariku di rumah. Kalau 1 jam lagi aku tidak kembali, ibu lapor polisi ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya? Chandra, minta bantuan Chandra. Chandra. Halo, Chandra. Ada apa, Tante? Chandra, tolong Feni. Tenang dulu, Tante. Ceritakan pelan-pelan. Saya segera ke sana. Rini, berhenti. Ibu, tolong. Rini takut. Jangan bergerak. Kalau berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Jangan, aku tidak akan maju. Jangan gegabah. Kalau begitu, berlututlah di sana. Aku berlutut. Asal kalian jangan apa-apakan putriku. Kalian mau aku melakukan apapun, aku akan lakukan. Bagaimana? Rasanya tidak enak kan berlutut seperti ini? Kalian sebenarnya mau apa? Di reuni, kau dan suamimu yang tidak berguna itu memalukan aku dan suamiku di depan umum. Kau juga mengancam anakku, meminta kami berlutut dan minta maaf. Kau pikir kami akan membiarkannya begitu saja? Mau balas dendam? Dendam apa yang kalian punya? Lampiaskan saja padaku. Jangan apa-apakan putriku. Dia masih kecil. Aku mohon, jangan apa-apakan dia lagi. Mau dia apa-apakan atau tidak, tergantung seberapa besar ketulusan permintaan maafmu. Kalian mau aku minta maaf bagaimana? Kalian bilang saja. Sujud 10 kali dulu. Kita dengarkan suaranya dulu. Ibu, jangan. Ibu, Diam. diam. Hentikan. Jangan pukul si Rini. Aku tersandung. Suaranya kurang keras. Kalau begitu, ku potong daging putrimu sebagai penggantinya.
kasih, Rini. Jangan menangis. Nyonya Fanny, kau pikir kami akan mudah melepaskan kalian berdua? Apa maksudmu? Wajahmu ini benar-benar membuat iri. Entah, setelah ku gosok pisau ini, masih secantik ini atau tidak. Nyonya Fanny, mati sana. Istriku, cari mati kau. Berani sentuh istriku. Joko, kau berani bergerak sedikit saja. Aku akan langsung melukai putrimu. Jangan. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau menyerah sekarang. Jika kau berani menyakiti putriku sedikit pun, sedikit saja, aku pasti membuatmu menyesal telah lahir di dunia ini. Menantu tak berguna. Kau pikir aku takut padamu? Terakhir kali kau hanya mengandalkan bekas pekerjaanmu di bawah kepala pelayan orang terkaya di Nusantara, menggunakan kebaikan orang untuk menjegal aku. Kali ini, kelemahanmu ada di tanganku. Kau pikir aku takut padamu? Joko, beraninya kau memukulku. Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membalasnya berkali lipat pada putrimu. Kau terlalu percaya diri, Pak Yanto. Lumpuhkan tangan kedua orang ini dan usir mereka. Usir mereka. Apa yang kau bicarakan? Pak Yanto mana? Kau pikir kau tuan besar keluarga Hartono dan Pak Yanto akan selalu menurutimu? Saya memang menuruti perintah Tuan Joko. Kalian berdua bodoh. Sekarang kalian harus membayarnya. Suami, tolong aku. Pak Yanto, aduh, tanganku. Inilah akibatnya. Fanny, ayo pergi. Fanny, kau baik-baik saja. Istriku baik-baik saja. Tidak perlu kau khawatirkan. Beginikah caramu menjaga Fanny? Lihat lukanya di dahi. Itu juga bukan urusanmu. Cukup, hentikan. Matilah kau. Pergi sana. Istriku Rini. Rini. Rini, bangunlah. Rini, jangan membuat ibu takut. Rini. Hahaha, Tuan Joko, Nyonya Fanny, inilah balasan untuk kalian. Meskipun aku mati, aku akan membawa seseorang bersamaku. Lumpuhkan tangan dan kakinya. Buang dia dari Bekasi. Rini. Tuan Chandra, jika putriku mengalami sesuatu yang buruk, kamu akan berurusan denganku. Mas Chandra, jangan masukkan kata-kata suamiku ke dalam hati. Tuan Chandra, sebaiknya kau tidak ikut campur urusan keluarga Fanny lagi. Kalau tidak, perusahaanmu tidak akan hanya mengalami pengembalian dana pesanan kecil. Beberapa juta rupiah saja. Kau. Jadi krisis ekonomi keluarga Gunawan beberapa hari ini adalah ulah keluarga Hartono? Ini apa hubungan Joko dengan keluarga Hartono, jutawan terkaya di Nusantara? Suster, cepat, tolong putriku. Dia baru saja terbentur kepalanya dan sekarang pingsan. Cepat carikan aku dokter untuk menyelamatkannya. Ya, putriku masih kecil. Dia tidak boleh kenapa-napa. Oh, bukankah ini Nyonya Fanny dan menantu brengsek itu? Ini rumah sakit. Kalau mau berobat, antre sana. Kau. Putriku sudah syok, dia harus segera dioperasi. Sebagai seorang perawat, tidakkah kamu tega melihat seorang pasien yang hampir meninggal harus mengantre sendiri? Kenapa kamu berteriak-teriak? Ini sudah aturannya. Kalau mau berobat harus daftar dan antre dulu. Oh, lihatlah. Bukankah itu Fanny dan Joko? Kita benar-benar bertemu musuh di jalan sempit. Aduh, Tuan Burhan, Anda dan Nona Mega sudah datang. Silakan masuk. Berhenti. Kenapa mereka bisa langsung diperiksa setelah masuk? Sementara putriku kondisinya sangat parah, tapi masih harus berdiri di depan pintu dan mengantre. Iya, suster. Tolonglah. Kami benar-benar sedang terburu-buru. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Tuan Burhan? Tuan Burhan adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Dia adalah pemilik muda kami. Kalian ini menantu tidak berguna dan wanita dari keluarga kelas bawah. Aduh, Fanny. Kenapa?
ingin masuk agar putrimu diobati. Iya, Mega, aku mohon padamu, demi persahabatan kita sebagai teman sekolah, tolong bantu aku mohon padamu. Baiklah. Benarkah? Syukurlah, terima kasih. Suami, ayo masuk. Tunggu. Maksud saya bisa membantu kalian. Tapi, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Nama pacar saya bukan untuk dipinjamkan sembarangan. Apa yang kau inginkan? Katakan saja, saya bisa mengabulkannya. Sayang, bagaimana kalau kita suruh mereka berlutut dan bersujud kepada kita? Asalkan saya yang senang, apapun boleh. Hei, kalian berdua, tuli ya, cepat berlutut. Van, sudah kubilang, mana ada orang sebaik itu. Aduh, dari nadamu. Sepertinya kau tidak terlalu senang ya? Kau? Tidak. Saya senang. Hanya berlutut kan? Aku berlutut. Istri, kau? Aduh, sayang. Si brengsek Joko ini sepertinya tidak mau berlutut. Kalau begitu, kita tidak akan membantu mereka. Suster, perhatikan, suruh 2 orang miskin ini antri lagi dengan patuh. Tidak. Saya senang. Kami berlutut. Yanto, kau ingin melihat putri kita meninggal? Istri, aku. Berlutut. Aku tidak ingin melihat putriku meninggalkan aku begini. Baiklah, aku berlutut. Tapi kalian hari ini pasti akan membayar atas perbuatan kalian. Membayar. Sekarang bolehkah kami masuk untuk berobat? Sayang, aku tiba-tiba tidak mau membantu mereka. Bayi kita sepertinya tidak suka mereka. Kalau begitu, kita tidak akan membantu mereka. Suster, perhatikan baik-baik buat 2 orang miskin ini. Antri dengan benar. Fanny, kalau begitu kami pergi dulu. Jangan. Kalian main-main ya? Sudahlah. Antri di luar sana. Jangan ganggu saya bekerja. Bagaimana ini? Istriku, tenang saja. Aku pasti akan menemukan jalan keluarnya. Istriku, aku pasti akan mencarikan dokter terbaik di rumah sakit ini untuk putri kita. Hehe, sombong sekali. Masuk ke ruang dokter kami saja tidak bisa. Masih mau cari dokter terbaik? Kau tahu berapa biaya dokter terbaik di rumah sakit kita untuk kunjungan rumah? Suamiku, jangan bicara besar. Ini rumah sakit Medika, rumah sakit terbaik di Bekasi. Biaya kunjungan rumah dokter Bakti saja 800.000. Kita mana punya uang sebanyak itu? Istriku, tenang saja. Aku akan menyelesaikannya. Sedangkan kau juga harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau akan menerima akibatnya. Halo, Pak Yanto. Sekarang pecat resepsionis rumah sakit Medika. Dan juga, segera panggil dokter Bakti untuk memeriksa putriku. Baik, Tuan Muda. Cepat. Tunggu saja pemecatanmu. Kau pikir kau siapa? Berlaga, hanya dengan telepon aku harus percaya. Kau percaya atau tidak, itu tidak penting. Kau akan segera tahu. Aku benar-benar tidak percaya. Menantu tidak berguna yang terkenal di kota Bekasi. Hanya dengan telepon bisa memecatku. Kau tidak percaya. Maka terimalah akibatnya. Anda Pak Yanto, orang terkaya di Tiongkok? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Saya salah. Mohon, beri saya kesempatan sekali lagi. Sekarang kau berlutut dengan cepat. Sayang sekali. Sudah terlambat. Cepat pergi, atau kupatahkan kakimu. Baik. Saya pergi. Maaf. Tuan Joko, ini adalah dokter terbaik di kota Bekasi, Dokter Bakti. Merepotkan dokter Bakti. Cepat selamatkan putriku. Tidak berani. Cepat bawa ke ruang perawatan. Baik. Saya akan membayar biaya rawat inap. Meskipun tidak tahu siapakah Tuan Joko, ini asalnya. Tapi bisa menjalin hubungan dengan kepala pelayan Joko. Pasti orang yang luar biasa. Saya harus berusaha dengan sekuat tenaga. Dokter Bakti, terima kasih atas bantuannya. Nona Fanny, sama-sama. Berhenti, siapa yang mengizinkanmu memeriksa mereka? Oh, Fanny, kau cukup hebat juga ya. Kau dan orang tidak berguna ini benar-benar berhasil masuk kemari. Tuan Burhan, bagaimana Anda bisa ada di sini? Sayang,
Apakah dokter ini dari rumah sakit kalian? Bisakah kau melarangnya memeriksa mereka? Sebelumnya di reuni sekolah aku diperlakukan dengan buruk oleh Fanny dan Joko. Sayangnya saat itu aku belum mengenalmu. Aku benar-benar kasihan. Berani-beraninya, mereka menggangguku akan kubuat mereka menyesal. Dokter Bakti, Anda pergi saja. Ini tidak membutuhkan dokter. Jangan, Dokter Bakti. Kalian yakin mau membuat masalah lagi? Tadi aku hanya tidak punya waktu untuk menghajar kalian. Kalau tidak, kalian sudah mati. Sayang lihat dia membentakku. Berani membentak pacarku. Kau mau mati? Ku beritahu kau ayahku orang terkaya di Nusantara. Keluarga Hartono melindungiku. Keluarga Hartono melindungi orang tidak berguna sepertimu. Benar-benar perlu dibersihkan. Tamparan ini untukmu. Saya beritahu kamu, saya tidak peduli siapa ayahmu. Asalkan kamu berani menunda lagi pengobatan kami, saya pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kamu berani memukul Tuan Burhan. Kamu akan menyesalinya. Tuan Burhan, sekarang kamu telepon saja. Biarkan mereka membayar akibatnya. Diam kamu! Dokter Bakti, mohon segera obati putri saya. Berani kamu? Bakti, jika kamu berani menyembuhkan gadis kecil ini, percaya atau tidak, saya akan memecatmu sekarang. Tuan Bakti Anda, kenapa Anda bisa melakukan ini? Tak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu. Bakti, klinik Medika adalah yang terbaik di seluruh kota Bekasi, klinik terbaik, entah berapa banyak dokter yang ingin datang ke sini. Jika kamu kehilangan pekerjaan ini, kurasa hidupmu tidak akan mudah, kan? Anda. Trik mengancam orang, kalian berdua benar-benar orang yang tidak berguna. Dokter Bakti, bersikaplah masuk akal, sekarang pergi. Jangan, Dokter Bakti. Saya mohon, kami sangat membutuhkan Anda. Selamatkan nyawa putri kami. Pekerjaan dengan gaji tahunan jutaan tidak mudah ditemukan. Jika Anda berani menyinggung Tuan Burhan kami, di kota Bekasi ini, Anda mungkin tidak bisa bertahan. Dokter Bakti, Anda tenang saja dan obati. Asalkan Anda menyelamatkan putri saya tidak hanya akan menjamin Anda tidak kehilangan pekerjaan, tetapi juga akan memberi Anda promosi, kenaikan gaji. Baiklah, saya akan menyelamatkannya. Tuan Bakti, sebaiknya Anda tidak melakukan hal bodoh. Orang ini kenal dengan Pak Yanto. Pak Yanto? Pak Yanto siapa? Sayang, dia adalah orang terkaya di Tiongkok, kepala pelayan keluarga Hartono. Dokter Bakti, jangan percaya omong kosongnya. Dia itu hanya seorang menantu yang tidak berguna. Pak Yanto hanya karena hubungan pribadi. Dia hanya bertemu beberapa kali saja. Benarkah begitu? Sudahlah, sudah kubilang jangan diobati. Ya jangan diobati. Pergi. Fanny, bahkan jika ada dewa sekalipun, jangan harap bisa menyelamatkan putrimu. Tidak bisa. Saya akan menyelamatkannya. Tuan Burhan, meskipun Anda memecat saya tetap harus menyelamatkan orang. Kamu? Dokter Bakti, jangan khawatir, selamatkan saja. Sebentar lagi, yang akan membayar akibatnya, dan dipecat pasti mereka berdua. Bakti, sekarang aku akan menelpon ayahku untuk memecatmu. Benar, sekarang telepon saja, biar mereka menyesal, biar mereka semua membayar akibatnya. Halo, ayah. Ayah di mana? Aku di klinik Medika. Ada yang menindasku. Bakti tidak mendengarkanku. Aku ingin ayah memecatnya sekarang juga. Apa? Anakku juga ada yang berani menggertak. Tunggu saja, aku segera ke sana. Dan juga bilang Bakti untuk menunggu. Siapa yang menggajinya dia bahkan tidak tahu lagi, kan? Baiklah, ayah. Aku tunggu ayah. Joko dan Bakti, kalian tunggu saja. Aku ingin lihat setelah ayahku datang, apa kalian masih bisa sesombong ini. Betul. Kalian sekarang kalau tahu diri, berlututlah dan minta ampun. Mungkin saja kalian masih bisa hidup. Orang yang sombong pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Aku ingin lihat setelah ayahmu datang, dia akan berpihak pada siapa. Dokter Bakti, bagaimana keadaan putri saya? Tidak ada masalah serius. Putri Bapak hanya mengalami sedikit stimulasi mental. Tekanan mental yang besar dan benturan menyebabkannya untuk sementara masuk ke dalam kondisi tidur nyenyak. Syukurlah, syukurlah, tidak apa-apa. Bakti, karena kamu memilih untuk berpihak pada mereka, maka pikirkanlah nanti kamu akan mengemis di mana. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu anakku.
Ayah, itu mereka. Bakti tidak mendengarkanku. Joko juga memukulku. Anak ini tampaknya agak familiar. Tapi kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Pak Anton, suamiku juga tidak bermaksud begitu. Dia hanya panik ingin menyelamatkan putrinya. Mohon dimaklumi. Cih, alasan menyelamatkan anak perempuan. Kurasa kau melihat ayahku datang dan ingin meminta maaf kan? Kalau begitu berlutut dan sujudlah untuk meminta maaf. Kapanpun. Tuan Burhan kita dalam suasana hati yang baik, kalian tidak perlu bersujud. Tuan Anton, apa Anda benar-benar tidak mengenalku? Kau orang tak dikenal. Mengapa ayahku harus mengenalmu? Jangan coba-coba mendekatiku. Minta maaf pada anakku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kulihat siapa yang berani. Kau. Siapa kau? Berani sekali kau tidak sopan pada ayahku. Kau tahu siapa ayahku? Diam, anak kurang ajar. Pak Yanto, saya benar-benar minta maaf. Anak saya tidak tahu sopan santun dan telah menyinggung Anda. Mohon Anda berbesar hatilah. Pak Yanto ini datang lagi. Sungguh menyebalkan. Tuan Anton, beraninya kau. Kau berani tidak sopan pada orang terkaya di Nusantara. Tamu penting keluarga Hartono, Pak Joko, kau sepertinya tidak ingin hidup lagi. Apa? Tamu penting keluarga Hartono? Apa, Pak Yanto? Anda pasti salah. Meskipun saya tidak mengenal Anda, tapi saya kenal pria tidak berguna ini. Dia ini menantu yang sangat terkenal, tidak berguna di kota Bekasi. Mana mungkin dia tamu penting? Pak Yanto, kita semua tahu, Anda membantunya hanya untuk membalas budi. Apakah Anda akan terus membantunya selamanya? Lancang. Kurasa kalian sudah kehilangan akal sehat. Pak Joko, tenang saja. Hari ini saya pastikan mereka memberi Anda penjelasan. Tentu saja, Pak Yanto tidak boleh berlemah lembut. Lagi pula saya sudah sesumbar. Akan membuat kedua orang ini menerima hukuman yang berat. Patahkan kaki mereka dan usir dari Jokorta. Ayah, tolong aku. Pak Yanto, ku mohon demi saya, bebaskan anak saya. Pak Anton, Anda salah memohon. Pak Joko, saya gagal mendidik anak saya hingga menyinggung Anda. Mohon ampun, saya hanya punya satu anak ini. Anakmu dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan tidak menghargai nyawa putriku. Kau menyayangi anakmu. Apa aku tidak menyayangi putriku? Lakukan. Jangan. Pak Anton, mulai sekarang, semua kerjasama antara keluarga Anton dan keluarga Hartono dibatalkan. Renungkanlah baik-baik. Saya mengerti. Untung saja aku bertaruh dengan benar. Pak Yanto ini sangat menakutkan. Dokter Bakti, tenang saja. Apa yang tadi saya katakan akan saya tepati. Pak Yanto, promosikan Dokter Bakti menjadi wakil direktur, tidak masalah kan? Tidak masalah kan? Tentu saja. Saya akan segera mengurusnya. Dokter Bakti, silakan lewat sini. Baik, terima kasih. Suami, kamu ini siapa sebenarnya? Istri, bagaimana bisa kamu bertanya pertanyaan aneh seperti itu? Tentu saja aku suamimu. Benarkah? Istri, sebenarnya aku adalah putra dari seorang jutawan terkemuka di Nusantara. Bertahun-tahun yang lalu, karena pengkhianat keluarga, aku hidup terlunta-lunta selama beberapa dekade. Belum lama ini, Pak Yanto baru menemukan aku, dan aku baru mendapatkan kembali identitasku. Aku takut kamu mengenali identitasku, dan takut membuatmu terkejut. Jadi, Tidak disangka, kamu ternyata putra seorang jutawan. istri, aku benar-benar tidak bermaksud membohongimu. Maafkan aku ya. Aku akan selalu melindungimu mulai sekarang. Sungguh, jangan marah. Apapun identitasmu, aku hanya menerima kamu apa adanya. Aku percaya padamu. Sungguh. Lagi pula, kamu selalu melindungi aku dan putri kita. Apa hakku untuk marah padamu? Ayah, Ibu. Sayang, cepat. Si Rini sudah bangun. Rini, katakan pada ibu, apakah ada yang masih terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Bu. Syukurlah kalau begitu. Mulai sekarang, ayah tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku akan membuat kalian menjadi orang yang paling terhormat di dunia.